Habib Muhammad Soleh dengan tema zakat. Tafadhal masura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salah wa atammu taslim ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratil mustaqim. Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu anis sahabati minal ansari wal muhajirin wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bermuajahah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan zakat fitri dan juga zakat mal. Saya mau koreksi temanya dulu ya. Ini yang kasih tema harus diperbaiki temanya. Karena kalau bicara zakat mal, bapak-bapak, zakat mal itu adalah selain zakat fitri, mencakup di dalamnya berbagai macam jenis zakat, ada banyak sekali. Yang disepakati secara konsensus ada 6. Yang tidak disepakati kalau di dalam undang-undang kita ada 11, dan di pendapat mazhab-mazhab lain itu bisa lebih daripada 15 jenis zakat. Kalau kita bicara yang disepakati saja ada 6, ini ke-6-nya variabel besar semua. Satu bab zakat itu bisa diselesaikan satu bab, bukan 6-6-nya ya. Jadi dalam zakat mal itu ada 6. Contohnya ya, pertanian, itu masuk zakat mal. Oke, peternakan itu masuk zakat mal. Ma'din, rikas, barang tambang, terus lagi artefak temuan itu termasuk zakat mal. Nakat, emas, perak, dan juga tabungan uang itu termasuk zakat mal. Itu yang disepakati. Nah, ini yang dimaksud zakat mal yang mana yang mau dibahas? Paham itu kan kira-kira? Profesi adalah pecahan daripada zakat nakat, daripada zakat nakat. Zakat nakat tadi yang saya katakan zakat emas, uang dan perak. Yang pada asalnya tidak ada zakat profesi itu. Pada asalnya tidak ada zakat profesi. Maka itu dia tidak masuk ke dalam 6 jenis zakat mal yang disepakati. Dia adalah zakat kontemporer. Paham tidak nih kira-kira? Jadi tidak mungkin bapak-bapak kita mau bahas zakat mal sekali perjumpaan waktu singkat itu mustahil. Jadi ini judulnya adalah judul mata kuliah. Oke, bukan judul kajian. Udah gitu pakai dan lagi. Dan zakat fitri. Nah, ini jadi saya bingung mau bahas yang mana. Tapi kita usahakan kita maksimalkan. Ini kita masuk dari zakat fitri dulu kali ya. Karena ini lebih relevan untuk saat ini. Nanti saya sisakan waktu sedikit untuk bahas zakat nakat. Berarti bukan mal, zakat nakat. Uang, emas, dan perak. Lalu bagaimana dengan zakat profesi? Begitu ya kira-kira? Sepakat atau mau bahas zakat nakat dulu ini kira-kira? Fitrah dulu? Fitrah dulu. Ini fitrahnya aja tidak mungkin selesai. Mustahil selesai. Iya, kalau yang saya kan setiap tahun bikin kajian daurah bapak-bapak ya. Zakat fitrah itu paling cepat itu pun diringkas 4 kali perjumpaan. 4 kali perjumpaan. Sekali perjumpaan 1 jam sampai 2 jam. Tapi ini kita coba bahas yang penting saja. Jadi ini nanti salahin yang bikin judul ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam pembahasan masalah zakatul fitri. Nanti kita banyakkan tanya jawab, silakan sebanyak-banyaknya tanya berkaitan masalah zakat fitri dan juga zakat nakat insyaallah. Babu zakatil fitr ya, bab berkaitan tentang masalah zakatul fitr ya, atau zakat fitrah. Jadi secara bahasa biasa disebut dengan zakat fitri atau disebut dengan zakat fitrah. Walaupun lebih tepat menurut mayoritas ulama disebut dengan kata-kata zakatul fitri. Jadi bukan zakat fitrah, yang lebih tepat adalah zakat fitri. Kenapa?
Ya, wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Sebab ya, kewajiban mengeluarkan zakat ini berkaitan dengan fitrinya orang-orang di akhir Ramadan. Yaitu berkaitan dengan orang-orang tidak lagi wajib berpuasa di akhir Ramadan. Yaitu pada kita masuk 1 Syawal. Lebih tepatnya pada saat akhir maghrib di akhir bulan Ramadan. Pada saat itulah terkena hukum wajib orang-orang, maka zakat ini disebut dengan zakat fitri. Jadi fitri itu artinya makan. Artinya apa? Makan. Makanya kan ada kesunahan ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri, ta'jilul iftar. Mempercepat buka puasa, mempercepat makan. Kan gitu. Biasanya kita selalu sebut iftar. Jadi iftar itu bukan waktunya, bukan. Iftar itu adalah ya makannya. Fitr itu artinya adalah makan, breakfast kalau dalam bahasa Inggris. Jadi makan yang pertama kali setelah kosongnya perut itu dalam bahasa futur. Disebut futur, ya. Lu kok breakfast maghrib? Ya kan breakfast itu bukan sarapan sebenarnya artinya kan gitu. Itu adalah makanan yang kita makan setelah lama tidak makan gitu ya. Karena kita tidak makan dari subuh sampai maghrib, maka disebut dengan futur. Ya, futur itu artinya makanan yang pertama kali makan ke perut kita setelah kosongnya perut tersebut. Kembali makanya hari rayanya disebut dengan Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Apa makna Idul Fitr? Kembali makan, bukan kembali suci, bukan. Makanya Idul Fitr kan Id itu kan ada ya'udu artinya kan kembali. Kan Idul Fitr artinya kembali makan, bukan kembali kepada kesucian. Yang suci ya suci, yang tidak suci ya tidak suci, tetap kan gitu. Tetapi yang jelas semuanya kembali makan. Makanya Idul Fitr itu hari raya makan-makan. Makanya haram di hari itu orang berpuasa. Nah, boleh berpuasa. Jadi Idul Fitr lebih tepat adalah hari raya makan-makan. Walaupun boleh diartikan kembali kepada kesucian ya boleh gitu. Diartikan fitrah boleh. Ya karena memang Idul Fitr, mohon maaf zakatul fitr juga sebagian ulama mengatakan penisbatan menggunakan fitrah itu tidak dipermasalahkan. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya dan para ulama menjelaskan penisbatan nama yang lebih tepat memang fitri, zakatul fitri, tetapi mereka juga tidak menafikan adanya pendapat yang mengatakan al-fitrah. Jadi kita biasa sebut fitrah pun tidak menjadi masalah. Ya, fitrah atau zakatul badan, zakat badan. Ini secara penamaan saja, poin yang tidak penting, informatif, tetapi perlu kita tahu. Karena kan kita selalu ngomong ikut zakat fitri, idul fitri, tapi malu, tidak ngerti ditanya sama orang itu, emang zakat fitri itu apa sih? Ya pokoknya zakat fitri gitu kan. Nah, ini nggak boleh lah, harus mengerti kita. Ala kulli hal itu poin yang berkaitan dengan informasi tentang penamaan. Wa hukmuha, adapun hukum daripada menunaikan zakatul fitr ini adalah wajibatun bil ijma'. Wajib secara ijma'. Secara konsensus, tidak ada perdebatan ulama atas kewajiban mengeluarkan zakat fitr. Tentu nanti bagi siapa yang lulus syarat wajib. Mereka yang lulus syarat wajib barulah terkena wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Adapun yang tidak lulus syarat wajib tidak terkena hukum kewajiban kepada mereka. Ya, ini semua nanti sesuai beberapa daripada riwayat Nabi Muhammad, hadis-hadis yang kembali kepada Nabi Muhammad SAW, panjang hadis-hadisnya. Tetapi ala kulli hal para ulama menggarisbawahi kata-kata faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Ada potongan di situ Nabi Muhammad SAW mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri kepada setiap orang-orang yang muslim dan juga orang-orang yang lulus syarat-syarat. Maka kata-kata faradha di sini menunjukkan akan kewajibannya mengeluarkan zakatul fitri. Karena dalil secara eksplisit di dalam Al-Qur'an tentang zakat fitri tidak ada. Adanya dalil implisit berkaitan tentang kewajiban keumuman zakat, tetapi dalil eksplisit tentang perintah zakatul fitri tidak didapatkan di dalam Al-Quran, namun didapatkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesimpulannya, poin yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa hukum daripada zakatul fitri ini adalah wajib. Jelas tidak ini kira-kira? Baik. Adapun daripada tujuan zakatul fitri dibalik kepada hukumnya itu wajib, para ulama mengembalikan kepada apa yang disampaikan juga oleh Nabi Muhammad SAW melalui sahabatnya Abdullah bin Abbas. Ini marwahu Ibnu Majah dan juga Abu Dawud, keduanya di dalam sunannya. Di dalam potongan yang tadi juga dikatakan zakatul fitr tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Jadi tujuan daripada zakatul fitri
Tujuan daripada zakatul fitri itu yang pertama adalah tuhratun lis-shaim minar rafath. Dia menjadi penambal atas kecacatan-kecacatan puasanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi zakatul fitri ini secara fungsi kalau di dalam sholat itu seperti sujud sahwi, jabrul khalal, menambal kecacatan, bukan menambal kekosongan. Hati-hati ya. Tidak bisa orang yang meninggalkan puasa terus dia zakat fitri berarti sudah tertambal itu. Orang yang meninggalkan puasa atau batal puasa atau hukum puasanya tidak sah harus diqadha. Tidak bisa ditambal dengan zakat fitri. Jadi zakat fitri bisa menambal kecacatan. Berarti puasanya ada namun cacat, tidak sempurna. Seperti sholat. Sholatnya ada tapi ada kecacatan ketika dia meninggalkan tasyahud awal misalnya. Ketika dia melakukan hal-hal yang menyebabkan sholat itu cacat, ya, maka disunahkan untuk ditambal. Apa tambalannya? Sujud sahwi. Namanya jabr al-khalal, menambal kecacatan. Begitu kan? Jadi dalam agama ini Allah sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Setelah diberitakan perintah-perintah keagamaan, juga diberikan kepada kita pilihan-pilihan untuk menambal kecacatan-kecacatan itu. Kayak kalau cacatnya di dalam sholat dan masih bisa kita tambal saat sholat, ada instrumen namanya sujud sahwi. Ketika kita baru tahu ternyata kemarin-kemarin sholat saya banyak cacatnya tetapi tetap sah, maka kita mau menambal juga masih bisa dengan memperbanyak sholat sunnah. Begitu juga di dalam puasa. Orang yang cacat di dalam puasa tertambal nilai puasa yang kurang itu menjadi kembali sempurna dengan mengeluarkan zakatul fitri. Contohnya misalnya lagi Ramadan kurang baca Quran, banyakannya nonton TV. Ini kan jadi cacat Ramadannya kan gitu. Bukan batal ya, kalau batal sih tidak. Lagi Ramadan tapi ya masih dengar-dengar hal-hal yang tidak manfaat, melihat hal-hal yang tidak manfaat, melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Ini namanya ar-rafath. Rafath ini adalah perkara yang jelek, perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Membuat nilai Ramadan kita itu kalau ban, itu bannya sudah nggak bulat lagi dia. Sudah keriting-keriting. Nah, harus ditambal agar dia menjadi bulat kembali. Nah, yang menambal itu adalah zakatul fitri. Jadi zakat fitri bagi seorang muzaki, nilainya selain itu wajib, dia memiliki faedah sebagai penambal kecacatan Ramadan. Lalu Rasulullah katakan wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitri ini juga fungsi keduanya sebagai makanan bagi orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Ini hadis ini potongannya kelihatannya sederhana jamaah. Tapi nanti kalau kita melihat dengan kacamata keilmuan, dengan pendekatan usul fik dan yang lain-lain, dari sini nanti banyak permasalahan-permasalahan. Kalau orang awam baca hadis ini terjemahkan enak ya. Zakat fitri menjadi penambal untuk orang yang puasa, menjadi makanan bagi orang fakir dan miskin. Tapi para fuqaha kalau melihat hadis ini tidak seperti itu nanti. Ini semua punya ikatan. Setiap kalimat di dalam hadis ini memiliki ikatan-ikatan hukum yang menjadikan perdebatan berat dan besar yang sampai hari ini masih perdebatannya dilakukan setiap tahun oleh orang-orang. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana para ulama dari hadis ini terjadi banyak perbedaan pendapat. Itu poin yang ketiga tadi, berkaitan manfaat daripada zakatul fitri. Selanjutnya, ini saya agak cepat-cepat ngomong gak apa-apa ya, soalnya ada puluhan poin yang perlu dibahas. Tapi kita bahas sedikit-sedikit. Berkaitan masalah zakatul fitri, kita masuk kepada ahkam atau awqat ikhraji zakatul fitr. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitri. Jadi di dalam mengeluarkan zakat fitri, ini ada waktu-waktunya jamaah. Ada waktu jawaz, ada waktu fadilah, ada waktu karahah, ada waktu hurmah. Ya. Waktu yang pertama namanya waktu jawaz. Waktu sudah dibolehkannya orang mengeluarkan zakat fitri itu sejak kapan? Namanya waktu jawaz. Walaupun belum terkena hukum wajib, karena kalau wajibnya nanti di malam takbiran itu. Di malam takbiran itu jatuh hukum wajib. Tapi bolehkah saya mengeluarkan sebelum jatuh tempo wajib kepada saya? Ini namanya waktu jawaz. Waktu jawaz adalah waktu sudah dibolehkan mengeluarkan zakat walaupun belum terkena hukum wajib.
kapan waktu jawaz ini sudah dibolehkan? Sejak kapan kita boleh mengeluarkan zakatul fitri? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang paling memperluas yaitu Al-Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya membolehkan mengeluarkan zakatul fitri sebelum bulan Ramadan sekalipun sudah boleh. Yang penting tidak lewat daripada 1 tahun. Jadi seandainya kemarin Sya'ban kita udah ngeluarin zakatul fitri, itu boleh kalau pakai perspektif Abu Hanifah. Cepat sekali ya. Jadi sekarang apalagi udah masuk Ramadan. Rajab dia keluarkan zakat fitrinya sudah boleh. Yang penting tidak sampai 1 tahun. Nggak boleh untuk tahun depan yang saya keluarkan untuk tahun depan sekarang saya keluarkan, nggak boleh. Ya. Jadi di dalam perspektif Abu Hanifah, ta'jiluz zakat, mempercepat mengeluarkan zakat, yaitu waktu jawaz sudah boleh walaupun belum masuk bulan Ramadan. Tetapi ini pendapat Abu Hanifah sendiri berlawanan dengan mayoritas ulama. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dan mazhabnya, yang mengatakan waktu jawaz kebolehan mengeluarkan zakatul fitri itu adalah min awwali Ramadan, sejak tanggal 1 Ramadan. Maka masuk tanggal 1 Ramadan sudah boleh bagi orang mengeluarkan zakat fitri. Maka hari ini kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i jelas-jelas sudah boleh. Kalau bapak-bapak habis ini ada yang mengeluarkan zakat fitrinya misalnya nanti sudah boleh. Maka sah menurut perspektif Abu Hanifah dan juga sah menurut perspektif Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhabnya. Jadi wahwa min awwali Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga adalah apa yang dianut oleh mayoritas ulama Malikiyah dan Hanabilah. Mazhabnya Al-Imam Malik bin Anas dan mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana dua ulama atau dua mazhab ini berpendapat waktu jawaz, waktu mempercepat mengeluarkan zakatul fitri itu setidaknya paling cepat 3 hari sebelum hari raya. Berapa hari? 3 hari sebelum hari raya. Jadi 1 hari, 2 hari atau paling cepat itu 3 hari sebelum hari raya. Ya, 3 hari sebelum hari raya. Kenapa? Karena mereka ya berpedoman kepada banyaknya riwayat-riwayat ya daripada para sahabat. Yang mana kalau misalnya kita lihat di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wa kadza Muslim juga Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, para sahabat itu wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Ini kata Abdullah bin Umar, mereka para sahabat itu di dalam mengeluarkan zakatul fitri setidaknya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi paling cepatnya kira-kira ya 2 hari, ada riwayat 3 hari. Maka atas dasar itu kedua mazhab ini berpendapat kalau mau mempercepat ya paling cepat 2 atau 3 hari sebelum hari raya. Maka bagi yang memiliki pandangan pendapat ketiga ini, kalau kita mengeluarkan sekarang sah apa enggak ini kira-kira? Enggak sah. Kalau kita keluarkan sekarang tidak sah, apalagi dari kemarin-kemarin. Atas dasar itu perlunya kita bijaksana di dalam menyikapi mempercepat keluarkan zakat fitrah. Ya kalau kita mengeluarkan dari 1 Ramadan sudah sah menurut 2 perspektif, tetapi tidak sah menurut perspektif yang ketiga. Tapi kalau misalnya kita keluarkannya nanti 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya, itu zakatul fitrah kita disepakati kesahannya mempercepat menurut semua perspektif yang ada. Inilah perlunya kita mempelajari perbedaan agar kita mengaplikasikan kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Ini kaidah harus pegang baik-baik. Keluar dari perbedaan pendapat adalah perkara yang baik. Jadi bila mana kita dapatkan ada perbedaan-perbedaan, apa yang kita pilih? Kalau masih bisa kita keluar dari perbedaan paling aman. Gimana caranya keluar? Ya kita memilih pendapat yang sah menurut semua. Oke, kalau saya pilih pendapat yang sebelum Ramadan, maka sah menurut 1 saja, menurut 2 dan 3 tidak sah. Kalau saya milih pendapat nomor 2, maka sah menurut nomor 1 dan menurut nomor 2, tetapi tidak sah menurut nomor 3. Kalau saya pilih pendapat nomor 3, maka sah menurut nomor 1, sah menurut nomor 2, dan sah juga menurut nomor 3. Ini kita menggunakan asas al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perbedaan pendapat adalah perkara yang baik. Jelas atau tidak nih kira-kira? Ini untuk opsi saja. Jadi kalaupun ada yang mau mengeluarkan ya sudah boleh. Kalau ulama kita mayoritas menganut mazhab Syafi'i, maka dia sekarang juga pun boleh mengeluarkan zakatul fitrah. Ini waktu yang pertama jamaah. Namanya waktu apa tadi? Jawaz. Taib. Waktu yang kedua daripada mengeluarkan zakatul fitr adalah waktu fadilah. Waktu
memasuki waktu fadilah, waktu yang paling afdal. Yang terbaik mengeluarkan zakatul fitri adalah di waktu-waktu tersebut. Baik. Bismillah. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga daripada mengeluarkan zakatul fitri adalah waktu karohah. Waktu makruh. Waktu yang tidak lagi baik untuk mengeluarkan zakatul fitri. Yaitu ta'khiruha an salatil idi. Menunda mengeluarkan zakatul fitri sampai selesai sholat id. Masih tanggal 1 Syawal, tetapi setelah didirikannya sholat Idul Fitri. Misalnya kita baru mengeluarkannya itu di hari raya habis sholat zuhur. Ini kita mengeluarkan zakatul fitrinya pada waktu karohah namanya. Waktu makruh, waktu yang dibenci, waktu yang lagi tidak baik. Sebagian ulama mengatakan nilainya pahala tersebut bukan lagi menjadi nilai zakatul fitri, tetapi menjadi nilai pahala sedekah biasa saja. Walaupun tetap kewajibannya tergugurkan, hanya dari segi pahala saja. Ini waktu karohah. Maka usahakan jangan sampai kita kelewatan mengeluarkan zakatul fitri sampai telah didirikannya sholat id di tanggal 1 Syawal, ya, di siang hari atau di sore hari. Yang terakhir adalah waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram mengeluarkan zakatul fitri, maka berdosa orang yang mengeluarkan zakat fitri di waktu tersebut. Ya, maksudnya waktu hurmah ini menunda mengeluarkan sampai di waktu tersebut, orang itu berdosa. Kalau kewajibannya tetap wajib, hati-hati ya, jangan salah paham ini. Jadi ini wajib tetapi haram. Maksudnya wajib tetapi haram apa? Menggugurkan kewajibannya tetap wajib, menundanya sampai waktu itu dihukumi haram. Jadi jangan salah paham, jangan nanti, ini udah waktu hurmah, berarti saya tidak usah keluarkan zakat, karena haram mengeluarkan zakat di waktu ini. Berarti dua haram yang dikerjakan sama dia. Haram menunda dan haram tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia mengeluarkan di waktu haram, dia hanya haramnya satu terjadi kepada dirinya, yaitu haram menunda, tetapi kewajiban zakatnya telah digugurkan. Hati-hati ya, ini orang suka salah paham. Seperti waktu yang haram untuk sholat misalnya, menunda waktu sampai di akhir waktu, kan gitu. Ini waktu haram, ini sudah mau maghrib, waktu haram. Akhirnya dia nggak sholat asar, ya. Jadi dia habis main bola, pulang sudah mau maghrib, 10 menit lagi maghrib. Dia belajar selama ini menunda sholat sampai waktu mepet, hukumnya haram. Kok kamu tidak sholat? Udah masuk waktu haram, jadi saya tidak sholat. Hukumnya sholat di sini haram. Itu menundanya haram. Kalau sholatnya tetap wajib. Maka kalau dia sudah nggak sholat karena menunda, terus dia tidak lagi tunaikan karena alasan haram, berapa dosa yang dia dapatkan? 2. Menundanya dia berdosa, lalu dia punya hutang karena dia tinggalkan sholat secara sengaja. Jadi hati-hati ya. Jadi kadang-kadang ada haram tetapi tetap wajib. Ada haram tetap sah, ada haram tidak wajib, ada haram tidak sah. Itu nanti dalam istilah fikih. Yang belajar fikih pasti tahu. Haramun ma'as-sihah, haram tetapi sah. Loh, haram tetapi sah itu maksudnya gimana? Ya haram tapi sah. Contohnya apa misalnya? Seorang istri pergi haji tanpa restu suami. Oke. Safarnya haram, tetapi hajinya bila mana lulus syarat dan rukun, hajinya tetap sah. Maksudnya apa? Kewajiban hajinya telah tergugurkan bagi orang itu. Cuman dia perginya dari rumahnya sampai kepada haji, itu hukumnya haram. Itu namanya haramun ma'as-sihah. Contohnya lagi misalnya berwudu tapi airnya nyuri. Nggak izin di rumah orang, wudunya sah, dipakai sholat bisa, tetapi berwudunya hukumnya haram. Itu namanya haram tetapi sah. Kembali kepada masalah. Jadi waktu hurmah ini tetap sah kalau dikerjakan, tetapi menundanya kapan waktu hurmah itu? Ta'khiruha an yaumil idi. Menunda sampai lewat tanggal 1 Syawal. Berarti maghrib hari raya, hari pertama, itu sudah masuk kepada tanggal 2 Syawal, saat itu sudah masuk waktu hurmah. Maka kalau misalnya kita mengeluarkan zakat fitri, ba'da maghrib di hari raya, itu sudah di waktu haram. Udah berdosa karena kita menunda. Gugur kewajibannya menjadi qadha, tetapi dihukumi berdosa karena kita menunda. Illa li'udhrin, kecuali ada uzur-uzur yang membenarkan. Sampai sini jelas atau tidak nih poin masalah ini? Jadi berapa waktu mengeluarkan zakat fitr? Ada waktu jawaz, ada waktu fadilah, ada waktu karahah, ada waktu hurmah.
Bisa difahami sampai di sini. Oke. Yang ingin saya sampaikan di dalam masalah waktu-waktu ini semua. Waktu jawaz itu memang dibolehkan. Mempercepat mengeluarkan zakatul fitri. Dibolehkan. Namanya nanti ta'jilu az-zakah. Mempercepat mengeluarkan zakat. Jadi dia belum jatuh tempo tetapi kita mempercepat. Hanya saja bagi yang ingin mempercepat perlu dipertimbangkan beberapa hal. Harus syaratnya terpenuhi jamaah. Bila mana syaratnya tidak terpenuhi, maka batallah zakat yang dipercepat dikeluarkan itu. Apa yang harus terpenuhi daripada syarat-syaratnya? Ada banyak jamaah. Di antaranya adalah mustahik saya pada saat jatuh tempo wajib masih berstatus mustahik. Saya ulangi. Mustahik saya pada saat jatuh tempo wajib masih berstatus mustahik. Tadi kan namanya takjil mempercepat. Berarti saya mengeluarkan sebelum jatuh tempo. Ada mustahik saya berikan kepada dia hari ini. Oke. Syarat agar takjil itu sah pada saat jatuh tempo wajib, kapan jatuh tempo wajib? Malam takbiran, gitu ya, malam takbiran, maghrib itu. Pada saat maghrib hari terakhir Ramadan atau malam takbiran, apakah si mustahik yang saya keluarkan 2 minggu lalu itu masih berstatus mustahik atau tidak? Paham atau enggak ini kira-kira? Yang pertama, apakah dia masih hidup? Seandainya misalnya, saya ngeluarin sekarang nih Pak, nanti sore saya keluarin Pak, ya saya kasih zakat saya. Tidak taunya 3 hari ke depan meninggal dia. 3 hari ke depan si mustahik saya tadi meninggal. Berarti pada saat jatuh tempo wajib malam takbiran ada nggak orangnya itu? Batal zakat saya. Faham atau tidak nih kira-kira? Jadi agar mempercepat zakat itu menjadi sah, kita harus pertimbangkan si mustahik pada saat jatuh tempo berstatus tetap Jadi saya kasih sekarang, besok mati dia. Maka pada saat jatuh tempo tidak ada mustahik saya. Zakat saya batal, saya tetap terkena wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk saya keluarkan. Bisa difahami atau enggak ini kira-kira? Oke. Berstatus mustahik. Atau orangnya hidup tetapi pindah agama misalnya. Murtad. Sekarang mustahik dia. Sore ini saya kasih. Diterima sama dia. 5 hari ke depan murtad. Waliyadzubillah. Misal. Berarti pada saat jatuh tempo wajib di malam takbiran, mustahik saya tidak berstatus mustahik karena dia bukan orang Islam. Maka batal zakat saya jamaah, harus saya keluarkan ulang. Bisa difahami atau tidak nih kira-kira? Atau masih ada orangnya tidak murtad dia tetap Islam. Sekarang mustahik, fakir dia, saya kasih. Ternyata 5 hari ke depan dapat warisan. Oke, berarti dia bukan lagi fakir. Pada saat jatuh tempo malam takbiran dia bukan berstatus fakir, maka dia bukan berstatus mustahik, maka batal juga zakat saya. Saya harus mengeluarkan ulang. Jelas tidak nih kira-kira? Jadi ketika kita ingin mentakjil, mempercepat mengeluarkan zakat, ini zakat apapun ya, tidak hanya pada zakatul fitri. Harus kita pertimbangkan. Misalnya gini, zakat naket, zakat uang saya tuh jatuh temponya misalnya 2 bulan lagi. Tapi kan kadang-kadang namanya orang pengen beramal di Ramadan gitu kan. Akhirnya dia percepat lah. Ini masih 10 bulan, belum setahun kan, belum haul gitu. Dia percepat, dia keluarkan sekarang. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat pada saat jatuh tempo 2 bulan lagi, mustahik itu berstatus mustahik atau tidak. Kalau mustahik itu tidak berstatus mustahik, maka zakat yang kemarin kita keluarkan itu batal, harus diulangi lagi kita keluarkan. Paham tuh nggak nih kira-kira? So itu dalam masalah ta'jiluz zakah perlunya kecermatan, perlunya kecerdasan. Ya, kecuali nanti kita mendistribusikannya kepada amil. Nanti akan saya jelaskan. Kalau kepada amil kita percepat, selesai, udah nggak ada urusan lagi, kita perlu cari tahu. Tapi kalau langsung kepada mustahik, maka kita harus mencari tahu status mustahik tersebut. Ini masalah kewajiban jamaah. Jadi perlu kita pertimbangkan. Itu yang disepakati. Yang tidak disepakati misalnya ada perspektif dalam madhab Syafi'i yang mengatakan mustahik zakat pada saat jatuh tempo wajib berada bersama kita di kota yang sama. Oke, saya punya tetangga Bapak. Hari ini saya keluarkan zakat saya kepada dia. Dia mustahik, fakir.
Saya kasih zakat saya kepada dia. Oke, maka pada saat jatuh tempo harus saya pastikan orang itu berada di tempat di mana kota berada saya di dalamnya. Gak taunya 3 hari sebelum hari raya dia mudik. Oke, saya di Jakarta, dia ada di luar pulau, di Sumatera kah, di Kalimantan, di mana misalnya. Maka berarti pada saat jatuh tempo wajib, muzaki berada di Jakarta, mustahik ada di luar Jakarta. Batallah zakat saya menurut perspektif sebagian ulama Syafi'iyah, konservatif. Sehingga saya harus mengeluarkan zakat. Atau sebaliknya, saya udah ngeluarin duluan nih ke masjid dekat rumah saya, minta tolong sama panitia. Panitia yang distribusi ke orang fakir yang ada di situ. Tak taunya saya yang mudik. Sehari sebelum hari raya saya pulang kampung misalnya, ke Jawa misalnya. Maka saya pada saat jatuh tempo ada di Jawa, mustahik saya di Jakarta. Menurut sebagian ulama mengatakan ini tidak sah. Namanya naqlu zakat, memindahkan zakat. Jelas atau tidak ini kira-kira? Walaupun pendapat yang ini terjadi perbedaan pendapat. Maka yang sangat penting untuk kita pastikan yang pertama tadi, status mustahik. Lalu untuk kehati-hatian yang kedua, keberadaan mustahik harus berada tepat di tempat yang sama dengan muzaki di malam jatuh temponya saja. Besoknya dia mau pergi, nantinya dia mau pergi, terserah. Pada saat jatuh tempo dia ada di tempat yang sama saya. Maghrib itu jatuh temponya. Bisa difahami atau tidak nih kira-kira? Ini perlu dipertimbangkan. Jadi yang ingin mentakjil, mempercepat zakat di waktu jawaz, pertimbangkan syarat-syarat agar sah kita punya zakat ketika kita mengeluarkan zakat lebih cepat. Bisa dipahami atau tidak nih kira-kira? Ya. Juga perlu dipertimbangkan bagi yang ingin mengeluarkan zakat di waktu fadilah. Tadi waktu fadilah hari raya, sebelum sholat id, setelah sholat subuh. Pertimbangkannya bagaimana? Kalau bapak-bapak memberikannya langsung kepada mustahik, berarti bapak sebagai muzaki langsung didistribusi kepada aman. Maka itu yang paling afdol, sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat. Tetapi kalau bapak-bapak mendistribusikannya kepada panitia, ini satu panitianya pasti keteteran. Gitu ya, panitia-panitia yang ada di masjid, musola dan instansi dan yang semisalnya. Itu kalau subuh bapak baru datang bawain zakat ke masjid dengan tujuan mencari waktu fadilah. Yang pertama pasti panitianya keteteran karena kapan mau didistribusi. Ya. Kalau panitia zakat mendistribusi setelah hari raya atau 1 hari setelah hari raya, maka walaupun bapak-bapak mendatangi panitia setelah subuh sebelum hari raya, sebelum sholat id, tetap dianggap bapak-bapak mengeluarkan zakatnya di waktu makruh atau waktu haram. Faham atau enggak ini kira-kira? Jadi hati-hati, pertimbangan baik-baik. Karena begini, belum sah ketika bapak datang ke panitia memberikan zakat kepada panitia. Saat diterima oleh panitia jangan senang dulu, zakat kita belum sah. Kapan zakat kita dianggap sah dan tertunaikan? Ketika panitia tepat dan benar di dalam mendistribusi kepada mustahik. Maka kalau misalnya saya datang walaupun dari sehari sebelum hari raya Pak, tapi ditaruh dulu sama panitia. Panitia baru mendistribusi ke mustahik itu 2 harinya, berarti habis hari raya baru didistribusi. Saya sebagai muzaki di dalam kacamata hukum dianggap baru mengeluarkan zakat setelah 2 hari hari raya. Berarti saya dianggap mengeluarkan zakat di waktu apa? Rugi dong saya. Paham itu gak ini kira-kira? Sebab itu perlu kecermatan di dalam memilih panitia. Jelas. Apalagi kalau panitia salah distribusi, yang salah siapa? Kita sebagai muzaki. Jelas atau tidak jelas ini kira-kira? Karena orang harus bisa membedakan antara amil dengan panitia itu sangat jauh berbeda. Amil dengan panitia itu jauh berbeda. Proyeksi amil berbeda dengan proyeksi panitia. Kalau amil, pada saat Bapak serahkan zakat kepada amil, maka saat amil menerima zakat Bapak, saat itu Bapak telah menggugurkan kewajiban zakat dan telah dianggap mengeluarkan zakat. Berarti sudah sah zakatnya ketika dipegang sama amil. Walaupun amil belum distribusi kepada mustahik-mustahik yang lain. Walaupun amil salah dalam mendistribusi tidak ada urusan, tetap zakat bapak-bapak itu sah ketika diterima oleh amil. Tapi kalau panitia
ketika Bapak memberikan zakat Bapak kepada panitia, panitia menerima, saat itu zakat Bapak belum sah dan belum terjadi apa-apa. Bisa dimengerti atau belum? Kapan zakat Bapak sah kalau yang menerima panitia? Ketika panitia tepat dan benar di dalam mendistribusi kepada mustahik. Kenapa? Karena amil memperpanjang tangan mustahik. Kalau panitia memperpanjang tangan muzaki. Ini jauh berbeda proyeksinya. Oke? Kalau amil itu dia memperpanjang tangan mustahik, penerima zakat. Jadi pada saat Bapak ngasih ke amil, itu seakan-akan sudah mustahik yang menerima. Karena amil memperpanjang tangan mustahik. Tapi kalau panitia itu memperpanjang tangan muzaki, tangan orang yang mengeluarkan zakat. Maka saat Bapak berikan ke panitia, panitia nerima itu masih tangan Bapak yang diperpanjang saja. Kapan zakat itu selesai? Kalau si panitia itu mendistribusikan kepada mustahiknya. Jelas atau tidak ini kira-kira? Bedanya jauh Pak, proyeksinya antara amil dengan mustahik, dengan panitia. Ya, jadi jangan semuanya langsung ngomong saya amil, sebentar dulu. Ini amil atau panitia, karena beda proyeksi. Ya. Satu itu, dua, amil memiliki hak bagian daripada zakat, karena dia termasuk salah satu mustahik. Di dalam 8 golongan yang disebutkan di dalam surat Taubah, itu diantaranya wal amilina 'alaiha, dan amil-amil itu juga menjadi mustahik. Maka amil memiliki hak bagian daripada zakat. Tetapi panitia tidak memiliki hak bagian daripada zakat. Oke, maka kalau panitia itu ngambil dari zakat, sementara dia bukan daripada mustahik, tidak memiliki sifat-sifat mustahik, dia hanya panitia saja, dia ambil, maka satu, dia mencuri, haram, berdosa. Dua, zakatnya muzaki itu tidak sah. Paham itu enggak ini kira-kira? Kenapa? Karena nanti agar terjadi kesahan zakat itu pendistribusian harus tepat. Kalau distribusi tidak tepat, maka zakat kita tidak sah. Saya datang ke masjid, ada panitia, saya kasih ke panitia. Oke? Belum sah zakat saya. Akad dari muzaki kepada panitia, tahukah Bapak-bapak, itu akad yang paling biasa dipakai adalah akad taukil, perwakilan. Jadi akad nitip sebenarnya itu. Kalau kita nitip itu belum terjadi zakat kita. Sampai kapan dia akan terjadi sah? Ketika dia distribusi kepada mustahik. Maka kalau dia belum distribusi, belum sah. Dan belum sah kalau distribusinya tidak tepat. Maka kalau distribusinya tidak tepat, walaupun sudah distribusi, maka kita yang salah. Bisa dimengerti atau tidak nih kira-kira? Oke, maka kalau misalnya dia mau distribusi, yang terima dia juga kan gitu. Kan kita amil katanya gitu kan, panitia. Terus diambil sama dia. Berarti zakat kita didistribusikan kepada yang bukan seharusnya menerima zakat. Apa yang terjadi? Zakat kita tidak sah dan dia berdosa. Paham atau tidak ini kira-kira? Bedanya amil sama panitia apa? Bedanya amil sama panitia apa? Bukankah amil itu panitia? Siapa yang mengatakan amil itu panitia? Ya, kalau kita berbicara amil, 4 mazhab, tidak ada perbedaan pendapat di dalam pendefinisian amil. Hanya saja nanti apakah amil mendapatkan atau tidak itu menjadi perbedaan. Saya bicara yang disepakati dulu. Para ulama ketika mendefinisikan siapa itu amil, kita bicara fikih konservatif dulu. Oke? Amil selalu para ulama alladzina yasta'miluhumul hakim. Mereka adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Ini fikih ya. Bapak buka Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dengan mazhabnya semua sama di dalam mendefinisikan siapa itu amil, mereka yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menarikkan zakat dan mendistribusi zakat. Itu secara umum. Sepakat mereka dalam masalah pendefinisian ini. Nanti perbedaannya apakah mereka dapat dari zakat atau tidak, nanti itu yang menjadi pembeda. Tapi setidaknya amil itu punya SK dari pemerintah. Ini secara fikih. Begitu juga di dalam fatwa-fatwa kontemporer. Silakan buka fatwa-fatwa kontemporer. Misalnya kalau yang ada di Indonesia saja, MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Bahsul Masail Nahdlatul Ulama,
Itu semua sama ketika mendefinisikan siapa itu amil adalah mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah. Jadi secara fikih 4 mazhab dan fatwa-fatwa kontemporer luar ataupun dalam negeri di dalam mendefinisikan amil adalah orang yang bekerja dan dipekerjakan oleh pemerintah, itu amil. Nah, fikih itu mengembalikan kepada regulasi negara masing-masing. Fikih mengembalikan kepada regulasi negara sebagai aturan dan sistemnya dikembalikan. Saudi dengan sistemnya, Suriah dengan sistemnya, Mesir dengan sistemnya, Malaysia dengan sistemnya, Brunei dengan sistemnya. Maka Indonesia juga, jadi fikih hanya mengatakan yang namanya amil itu diatur oleh pemerintah. Bagaimana aturan dan sistemnya kembali kepada pemerintahan masing-masing. Ini sejak dahulu seperti itu. Nah, maka kita di Indonesia alhamdulillah itu diatur di dalam undang-undang zakat. Ya. Nomor 23 tahun 2011. Di dalam undang-undang zakat, ya silakan nanti Bapak-bapak bisa buka sendiri, tinggal dibaca. Yang namanya amil itu langsung berada di bawah presiden melalui kementerian. Dari kementerian langsung ada badan yang diangkat oleh negara sebagai badan amil yang kita sebut hari ini dengan Basnas. Dengan apa? Basnas. Jadi dia badan non struktural pemerintahan yang dari presiden, kementerian langsung kepada badan. Inilah yang disebut dengan amil. Mereka yang disebut dengan amil. Bagaimana sistem kerjanya dan apanya silakan buka di dalam regulasi. Tadi saya katakan fikih mengembalikan kepada regulasinya. Atau lembaga-lembaga amil zakat swasta yang membentuk lembaga sendiri juga bisa dikatakan sebagai amil bila mana mendapatkan izin dari kementerian atau direkomendasikan oleh Basnas. Berarti dia berafiliasi dengan Basnas dan mendapatkan izin daripada kementerian. Misalnya ada dompet duafa kalau kita di Indonesia, ada misalnya lembaga amil zakat Muhammadiyah, lembaga amil zakat punyanya NU. Ini adalah lembaga-lembaga swasta yang bukan dari pemerintahan tetapi disetujui oleh kementerian atau direkomendasikan dan berafiliasi dengan Basnas. Ini juga boleh dikatakan sebagai amil dengan aturan-aturan yang ada. Bisa difahami sampai di sini. Oke. Maka selain daripada itu tidak bisa dikatakan sebagai amil. Secara apa? Secara fikih, secara fatwa kontemporer dan secara regulasi undang-undang. Maka sangat kuat sekali, tidak bisa terbantahkan. Faham atau enggak ini kira-kira? Mau lari ke fikih, di fikih pun tidak bisa dibenarkan kalau ada panitia sebagai seorang amil. Mau lari kepada fatwa kontemporer dalam dan luar negeri juga tidak dibenarkan. Mau lari ke undang-undang, bahkan di undang-undang lebih parah lagi Bapak-bapak, itu di dalam undang-undang zakat 2011 tadi tahun 2011 nomor 23 ada di pasal 38 atau 39 saya lupa, nanti silakan dibuka, ada sanksi bagi orang yang mengatasnamakan amil di dalam menarikkan zakat, memutarkan zakat dan mengelola zakat bagi mereka yang bukan. Berarti nggak boleh ngaku-ngaku. Ada punishment sebenarnya, walaupun sanksinya sanksi administratif, yang mana ya tidak ada sanksi pidana di situ. Tetapi tetap berarti ada larangan. Dan ini sesuai berjalan dengan fikih, berjalan dengan fatwa dan sesuai dengan regulasi. Jadi dalam masalah ini sangat kuat sekali. Pertanyaan saya, apakah yang ada di masjid-masjid itu punya SK atau tidak kira-kira? Hah? Di sini ada yang jadi panitia nggak bisa? Pasti ada. Punya SK nggak nih kira-kira? SK-nya ada nggak Pak? Apakah DKM? Perhatikan baik-baik. Ini mikrofonnya udah mulai soak lagi nih. Ini mikrofonnya perlu disakati nih kayaknya. Baik, kembali ke masalah. Jadi Pak, kalau tanya saya amil, siapa yang angkat? Ketua DKM? Nggak bisa. Ketua DKM tidak punya otoritas untuk mengangkat amil. Siapa yang angkat? Ustadz tidak bisa. Siapa yang angkat? Pak RT, nggak bisa. Siapa yang angkat? Pak RW. Gimana nih? Masih lanjut pakai ini apa gimana nih?
Baru ngomongin waktu ini, belum ngomongin yang lain-lain ini. La ilaha illallah. Lanjut ya. Jadi, hati-hati Pak. Walaupun sekelas misalnya Pak Lurah, bisa nggak ngangkat itu kira-kira? Nggak bisa. Tadi ingat ya, strukturnya kalau Bapak lihat undang-undang presiden, kementerian, dari kementerian langsung badan atau lembaga-lembaga swasta yang mendapatkan izin dari kementerian atau direkomendasikan oleh badan. Itu strukturnya. Maka kalau misalnya sekalipun wali kota itu nggak bisa nunjuk amil. Paham ya kira-kira? Jadi strukturnya seperti itu kalau dalam undang-undang. Agama mengembalikan kepada sistem negara masing-masing. Jadi kembali kepada sistem. Zamannya kekhalifahan fulan, sistemnya dia berbeda. Kekhalifahan fulan, sistemnya dia berbeda. Kerajaan fulan, sistemnya dia berbeda. Tetapi agama hanya memberikan gate bahwa yang namanya amil harus diangkat oleh negara. Sistemnya dikembalikan kepada negaranya masing-masing. Kalau kita punya di dalam negara kita undang-undang zakat, itulah sistemnya. Kembali kepada masalah. Maka yang bukan punya SK bukan amil. Maka kalau bukan amil jelas proyeksinya berbeda dengan amil. Karena kalau dia bukan amil dalam fikih disebut wakil. Dalam fikih disebut wakil. Kalau dalam kehidupan kita disebut panitia. Yang mana wakil tadi dia tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Karena yang amil beneran saja bapak-bapak harus tahu itu nggak boleh main nyatut-nyatut aja. Itu nanti dari pusat dibagi. Karena ada hitungan dan aturannya. Ya. Apalagi kalau amil kita ini lebih cocok kepada perspektif madhab maliki. Karena dalam madhab maliki amil itu boleh dapat dari zakat walaupun terima gaji dari negara. Kalau pakai madhab syafi'i, amil itu boleh terima dari zakat kalau dia tidak digaji oleh negara. Kebetulan kalau kita lihat kepada penjelasannya, amil kita itu ada dananya dari APBN juga. Sehingga dia dapat dari gaji negara juga, dia juga dapat dari zakat. Ini lebih condong kepada madhab maliki. Itu yang tadi saya katakan perbedaan ulama bukan masalah siapa amil, tetapi apakah amil dapat zakat atau tidak di dalam masalah itu. Kalau Abu Hanifah, amil itu boleh dapat, mau dapat gaji atau tidak dengan syarat dia miskin. Maka kalau amilnya tidak miskin, mau dia dapat gaji atau tidak gaji, tetap dia tidak boleh terima daripada zakat. Tetapi mereka bersepakat amil diangkat oleh negara dan sistemnya dikembalikan kepada negara. Ini bisa difahami atau tidak nih kira-kira? Ini banyak yang saya potong-potong supaya nggak terlanjur beribet di situ. Tapi intinya cerdaslah kita ketika kita mencari panitia untuk mendistribusikan zakat kita. Hati-hati bapak-bapak. Ketika bapak-bapak salah kasih ke panitia salah distribusi, maka zakat bapak-bapak, zakat ibu-ibu semuanya tidak sah. Jelas atau enggak jelas? Atau ketika panitia nunda, bapak ini zakatnya baru kami distribusi nanti ya 2 hari habis lebaran. Walaupun bapak datang seminggu sebelum hari raya, ketahuilah bapak dianggap oleh agama mendistribusikan zakat 2 hari setelah lebaran. Berarti itu waktu apa? Waktu haram. Capek-capek kita keluarin cepet-cepet padahal didistribusi kelewatan. Jelas atau enggak ini kira-kira? Jadi kita harus pinter-pinter. Kecuali bapak ke amil langsung. Kalau ke amil langsung, bapak kasih saat diterima oleh amil, saat itu sah. Basnas. Saya enggak mengatakan nanti di Basnas dia di dalam mendistribusikan tepat atau enggak. Urusan salahnya dia yang berdosa. Tetapi kita punya urusan zakat kepada Allah telah selesai. Faham atau enggak ini kira-kira? Ya, jadi runutannya gini, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol kita langsung ke mustahik sendiri. Kita langsung ke mustahik sendiri. Kalau kita enggak bisa langsung ke mustahik, ya, kita boleh langsung ke amil. Amilnya enggak mesti Basnas ya. Amil ini kan banyak. Amil kan tadi ada lembaga-lembaga swasta. Yang penting dia benar dapat sertifikasi amil dengan tadi struktur yang dibenarkan kan gitu. Atau kita cari panitia yang kompeten. Nah, itu yang lebih afdol juga. Panitia yang kompeten. Jadi nggak salah membentuk panitia zakat tuh nggak salah, boleh Pak. Yang penting panitia itu dibekali dengan ilmu agar si panitia ini mengerti apa yang harus dilakukan. Karena panitia, adakah kewajiban dalam agama membentuk kepanitiaan zakat? Saya tanya, ada nggak? Nggak ada. Masjid itu nggak wajib bikin panitia menyalurkan zakat Pak. Agama nggak nyuruh kalau kamu punya masjid, kamu jadi DKM, bikinlah pengurusan panitia zakat gitu kan. Nggak ada. Itu kan sifatnya kita sosial, membantu aja Pak. Bantuin orang di dalam mencari mustahik. Maka kalau kita mau membantu, pertanyaannya apakah kita punya kompetensi di bidang itu atau tidak? Kalau kita mau beramal tapi kita tidak punya kompetensi, dipertanggungjawabkan nanti amal kita itu.
Ya, jadi mesti cuman mau berlomba-lomba, mesti sana aja bikin banner gede, menerima dan menyalurkan zakat mal dan zakat fitrah. Besok orang bawa kambing ke situ, dia bingung. Loh kok bawa kambing Pak? Katanya terima zakat mal. Ini kan peternakan, zakat mal termasuk, ini distribusi. Judulnya juga dia udah nggak paham. Ya kan? Maksud saya nih zakat mal kan uang. Loh, mal itu bukan uang. Zakat mal itu semua zakat selain zakat fitrah namanya zakat mal. Satu itu kan gitu. Dua, nanti dalam pendistribusian berantakan. Amil nerima, distribusinya anak yatim dapat, ada lagi ngasih ke janda. Apa betul kira-kira? Anak yatim mustahik atau bukan? Anak yatim mustahik bukan? Bukan. Tapi berapa banyak anak yatim mana? Coba kasih. Janda mana janda? Kasih. Nah ini contoh. Contoh. Janda itu mustahik atau bukan Bapak-Bapak? Tergantung. Jadi jangan pakai istilah-istilah yang ambigu. Jelas ya? Kalau anak yatim fakir, ya udah nggak usah disebut anak yatim. Berarti itu selesai. Janda fakir, berarti itu nggak usah disebut jandanya, nggak usah disebut yatimnya. Jelas ya kira-kira. Karena kalau dibilang anak yatim, nanti ambigu. Akhirnya panitia yang nggak belajar nyarinya anak yatim. Siapapun anak yatim dia kasih. Tambah lagi dia nggak bisa mendefinisikan definisi yatim siapa. Saya yatim, bapak saya udah meninggal 20 tahun yang lalu kata dia kan gitu. Oh terima juga Pak, silahkan. Ya akhirnya sembarangan. Distribusi tidak tepat berakibat kepada zakat yang salah. Ya nggak apa-apa lah, silakan. Aduh apalagi yang kayak gitu tuh. Hmm. 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 Baik. Kalau yang memberikan itu adalah amil, iya saya mau jawab, saya ngerti. Kalau yang memberikan itu adalah amil, maka itu dibenarkan karena regulasi negara di dalam masalah ini dimenangkan walaupun pendapatnya berlawanan dengan kaidah keilmuan. Paham itu nggak nih kira-kira? Ini panjang ya pembahasannya. Kalau itu amil, intinya garis besarnya ya udah sah. Kita sebagai muzaki nggak ada urusan. Tapi kalau itu panitia berarti non amil, maka dapat dipastikan kemungkinan besar zakatnya tidak sah semua. Kalau tidak terdistribusi kepada tempat yang tepat. Paham itu nggak nih kira-kira? Siapa yang terima? Saya tanya, siapa yang terima? Enggak, yayasan itu penerima zakat atau bukan? Paham itu nggak nih kira-kira? Yayasan itu termasuk ke dalam 8 golongan asnaf atau bukan? Taib. Dari mana dia mau masuk celahnya? Fakir bisa, tapi apakah semua fakir? Enggak, karena uangnya bukan buat anaknya tetapi buat mengelola yayasannya. Kalau itu beneran yayasan yang enggak fiktif, apalagi yang fiktif. Paham itu enggak nih kira-kira? Jelas. Kalaupun itu enggak fiktif, uangnya kemana larinya? Paket itu kemana larinya? Kalau paket itu tidak masuk ke dalam 8 golongan, maka dapat dipastikan zakatnya tidak sah. Muzakinya nasib semua itu. Paham itu enggak nih kira-kira? Ini sebenarnya materinya belum Pak, karena materi itu nanti masuk ke dalam, saya tahu mau masuk ke dalam arah wafi sabilillah. Wafi sabilillah. Karena daripada 8 golongan asnaf, ada nanti yang disebut dengan fi sabilillah. Ini panjang pembahasan fi sabilillah. Apakah fi sabilillah itu termasuk ke dalamnya semua jenis ketaatan? Sehingga orang yang memiliki dedikasi di dalam ketaatan dan berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah termasuk wa fisabilillah, lalu dia bisa menerima atas nama itu. Maka yayasan-yayasan itu kan fisabilillah juga. Maka ustadz-ustadz itu fisabilillah juga. Maka marbot masjid itu fisabilillah juga. Maka pesantren itu fisabilillah juga. Masjid itu fisabilillah dan yang semisalnya. Ini pembahasan masalah fisabilillah. Ini mau pindah ke tema itu dulu apa gimana ini? Pindah ke situ ya. Masalah fisabilillah mau dibahas sedikit. Saya potong aja langsung secara singkat.
Bapak-bapak, fisabilillah. Di dalam masalah siapa fisabilillah, para ulama memang berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ya, tetapi ya, ini saya langsung simpulkan aja ya, proses perjalanan sampai saya bilang beda pendapat dan yang semisalnya. Pada akhirnya fisabilillah yang dibenarkan kalau kita merujuk kepada semua pendapat 4 mazhab itu harus dia orang fakir kalau dalam mazhab Hanafi. Berarti semua jenis ketaatan apapun kalau tidak ada unsur kefakiran dia tidak bisa. Jadi ada orang gini, dia menukil dari salah satu kitab ulama Hanafiyah, misalnya Al-Imam Al-Kasani, itu mengatakan fisabilillah itu masuk semua jami'u ta'at, semua bentuk ketaatan. Maka ustadz, maka merbot masjid, maka yayasan-yayasan pendidikan Islam dan yang semisalnya itu masuk ke dalam fisabilillah. Dia nukil ini, dalam Hanafi ada loh, betul ada. Tapi dia tidak baca sampai selesai, di dalam mazhab Hanafi itu diikat Pak. Dengan syarat mereka fuqara, mereka fakir. Berarti ustadz kalau tidak fakir tidak bisa terima. Berarti, paham tuh nggak nih? Marbot kalau nggak fakir nggak bisa terima. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi jangan dipotong. Nanti mengatakan saya nukil dalam mazhab Hanafi ini boleh. Ada katanya ustadz boleh terima. Ada katanya boleh terima. Iya, ya. Coba diubek-ubek lagi gitu ya. Bacanya jangan nanggung-nanggung kalau mau belajar itu. Sampai selesai, komprehensif. Ternyata dalam mazhab Hanafi, syaratnya apa? 1 manusia. 1. 2 dia harus fakir. Justru mazhab Hanafi itu adalah yang paling sempit di dalam masalah mustahik. Kenapa? 8 golongan itu nggak berlaku sama dia. Kenapa? Diikat sama fakir Pak. Berarti kan intinya siapa? Ya udah berarti intinya fakir kan gitu. Gak usah ngomong Ibnu Sabil, Fisabilillah, Gorim. Diikat sama fakir. Berarti kalau bukan fakir, ya batal. Mau fisabilillah, mau gori, mau apa semua batal harus fakir. Berarti intinya dalam mazhab Hanafi mustahik hanya selesai. Jelas. Jadi jangan dibilang semua bentuk ketaatan fisabilillah. Iya tapi harus fakir. 2 harus manusia. Berarti kalau buat bangunan masjid, manusia atau bukan bangunan masjid itu? Oke. Kalau misalnya dana zakat itu untuk beli cat masjid, gitu kan? Untuk bikin pagar sekolah, untuk bikin apa? Taman masjid. Kan masjid taat, tapi dia bukan manusia. Oke, merujuk kepada perspektif Hanafi tidak lulus syarat. Jelas atau tidak ini Bapak-bapak kira-kira? Di dalam perspektif Malik, saya langsung memberikan kesimpulan. Dalam mazhab Imam Malik, ya, fisabilillah itu adalah segala hal yang berkaitan dengan peperangan saja. Dengan peperangan saja. Mau itu manusia ataupun bukan manusia tetapi berkaitan dengan peperangan. Maka dalam mazhab Maliki ya, orang yang berperang, tentara boleh menerima zakat. Buat beli senjata pakai uang zakat boleh atau enggak? Boleh. Walaupun dia bukan orang, bukan manusia, tetapi berkaitan dengan zakat. Buat bangun masjid boleh enggak? Boleh, tapi masjidnya masjid yang ada di tempat perang. Buat bangun rumah sakit boleh nggak? Boleh, tapi buat rumah sakit yang ada di tempat perang. Buat bikin jalanan boleh. Intinya dia harus berkaitan dengan perang. Maka kalau orang yang menukil dalam mazhab Malik boleh loh, nggak mesti manusia, bangunan boleh. Dia ngambil di satu sisi tapi ikatannya tidak diambil sama dia. Ikatannya dalam mazhab Malik harus di dalam urusan perang. Kalau buat masjid tapi distiami, boleh apa nggak ini kira-kira? Jelas tahu nggak ini kira-kira? Paham atau enggak ini kira-kira? Jadi jangan diambil dalam mazhab Malik itu boleh. Dalam mazhab Malik itu boleh buat bangunan tapi sisi lainnya enggak dibaca. Itu berbahaya. Ya. Paham Bapak kira-kira? Jadi harus berkaitan dengan perang. Itu mazhabnya Imam Malik. Kalau dalam mazhab Al-Imam Syafi'i sudah jelas. Dia harus manusia dan dia harus perang. Dia harus manusia dan dia harus perang. Maka ustadz, marbot, orang yang berkaitan kepada ketaatan kepada Allah tidak masuk. Dibatasi dengan orang yang perang. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dibatasi dengan orang yang perang. Faham atau enggak ini kira-kira? Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika mendefinisikan fisabilillah apa katanya? Al-ghuzzatu. Ghuzzah artinya orang yang berperang. Jelas atau tidak? Sudah gitu dalam mazhab Syafi'i alladzina la ya'khuduna murattaban minad diwan, yang mana mereka tidak dapat gaji dari negara. Jadi orang yang perang juga kalau dalam mazhab Syafi'i dapat gaji dari negara, dia tidak bisa mendapatkan zakat atas nama fisabilillah.
Paham atau enggak nih kira-kira? Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, kalau dia perang dan dapat gaji dalam mazhab Syafi'i, dia boleh menerima atas nama fisabilillah. Mazhabnya Al-Imam Ahmad sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Intinya, kalau kita merujuk kepada mazhab konservatif 4 tadi yang diregulasi, hati-hati Pak ya, kalau saya bilang diregulasi berarti ini pendapat kuat di dalam mazhab, bukan pendapat-pendapat catutan. Karena kalau mau nyari pendapat catutan ada ratusan banyak yang berbeda. Hukumnya apa? Berarti fisabilillah adakah celah untuk kepada yayasan tadi kalau kita merujuk kepada 4 mazhab? Ada nggak kira-kira Pak? Hah? Nggak ada, gitu kan? Nggak ketemu. Jelas atau nggak ini kira-kira? Faham Bapak-bapak kira-kira? Ini kalau merujuk kepada fatwa yang disepakati representatif Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 mazhab diregulasi. Baik. Saya sekarang berikan kepada Bapak, tapi kenapa banyak fatwa-fatwa kontemporer yang menggunakan fisabilillah kepada banyak kebaikan, kan gitu kan? Nah, jadi faktanya memang fatwa, bedakan ya Pak antara fatwa dengan mazhab. Jauh kekuatannya Pak. Kalau fatwa itu legal opinion. Kalau dalam istilah hukum. Legal hukum, legal opini. Belum legal binding. Kalau mazhab di dalam struktur undang-undang kalau kita itu kelasnya seperti legal binding, bukan lagi legal opini. Maka kalau mazhab yang tadi saya katakan itu kekuatannya seperti regulasi undang-undang. Tapi kalau fatwa itu hanya legal opini. Oke, kalau fatwa kontemporer yang membolehkan adanya fisabilillah dengan orang-orang yang semacam tadi banyak. Ya, tetapi rujukan mereka sangat lemah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena panjang membuang waktu. Pada intinya rujukannya sangat lemah, hanya menukil dari salah satu tafsir di dalam menerjemahkan wa fisabilillah Ar-Razi, ya, salah seorang ulama dahulu, ya, mufassir, ya, di dalam kitab tafsirnya, ya, dia menukil lagi dari seorang ulama yang mana ulama yang dinukil juga menukil dari orang yang tidak dikenal. Jadi kata-katanya begini, qala ba'dul fuqaha, berkata sebagian ahli fikih bahwa fisabilillah itu artinya adalah siapa saja yang memiliki nilai unsur ketaatan kepada Allah. Ini dasarnya dari situ Pak. Muncullah fatwa-fatwa fisabilillah ini boleh semuanya semua dan yang semisalnya. Yang mana kalau orang yang cuma modal bisa bahasa Arab, lalu dia membaca dan mengerti artinya, ini sudah keren kayak gini. Gitu kan? Ada loh yang boleh kan. Tetapi di dalam keilmuan Islam untuk menjadi sebuah hukum dan diamalkan tidak semudah mencatut seperti itu. Bahkan bapak-bapak di sini, saya nggak tahu di sini diwajibkan nggak mahasiswanya bikin jurnal ilmiah tuh. Bikin wajib ya? Oke. Mungkin bapak-bapak di sini juga suka tulis jurnal. Kita akademisi pasti biasa berkaitan sama jurnal, gitu kan? Nggak usah yang Scopus lah, jurnal-jurnal biasa aja gitu kan. Atau misalnya ada nggak di sini pernah jurnal Scopus? Q1 gitu misalnya. Mau jadi profesor harus banyak gitu kan. Kalau dosen harusnya biasa tulis jurnal. Oke, kita kalau tulis jurnal aja Bapak-bapak. Footnote-nya, catatan kaki, itu misalnya saya ngutip dari sesuatu yang nggak jelas. Itu sama reviewer dipulangin, ditolak gitu. Sama reviewer balik lagi gitu, revisi gitu kan, footnote gitu, catatan kakinya nggak jelas sumbernya apa, apalagi Wikipedia misalnya kan gitu, atau misalnya sumbernya cuman katanya di dalam bukunya ini dia bilang begitu gitu kan, itu laku nggak kira-kira yang saya di dunia keilmuan laku nggak itu kira-kira? Nggak laku bapak-bapak. Nah tadi yang menjadi sumber fatwa-fatwa kontemporer bahwa boleh fisabilillah dengan artian yang luas itu tadi, kira-kira sama Pak seperti itu. Katanya ini di dalam kitab ini dia bilang katanya orang-orang sebagian, nggak disebut orangnya siapa, namanya siapa. Jadi itu receh buat ahli ilmu, tetapi menjadi nilai keilmuan buat orang-orang awam yang baru bisa baca kitab, terus langsung nukil-nukil. Paham tuh nggak ini kira-kira? Jadi yang semacam itu sangat lemah di dalam fatwa, sehingga pada akhirnya kalau berbicara secara hukum yang lebih kuat adalah fisabilillah itu sangat terbatas, tidak masuk ke dalamnya ustadz dan yang semisalnya. Nah, cuman ada celah Pak di dalam regulasi negara, misalnya kalau Bapak lihat kepada ketentuan undang-undang zakat, ternyata fisabilillah itu lebih condong kepada pendapat yang lemah tadi. Paham tidak nih kira-kira? Maka masuklah yayasan, sekolahan, pendidikan, ustadz, guru agama, marbut dan yang semisalnya. Fisabilillah. Nah, poin yang penting Bapak-bapak harus tahu, tadi saya katakan kalau amil yang mendistribusi nggak apa-apa, karena memang di dalam regulasi negara
ada. Karena yang bertanggung jawab itu adalah negara. Kita punya zakat tetap sah. Tapi kalau kita sebagai orang yang tidak memiliki SK sebagai amil, terus menggunakan pendapat ini, saya rasa agak riskan. Maka kalau kita sebagai muzaki langsung ke mustahik, lebih tepat mustahik yang jelas disepakati kebenarannya saja. Kalau kita sebagai panitia juga sama, tapi kalau sebagai amil itu tidak dipermasalahkan. Jadi bukan berarti saya mengatakan itu tidak boleh, saya mengatakan itu boleh dan tepat kalau dari negara. Tapi kalau kita pribadi atau panitia, lebih tepat kita merujuk kepada pendapat yang lebih berhati-hati di dalam mendefinisikan fisabilillah. Jelas kira-kira pertanyaannya Pak ya? Itu singkat sekali tadi. Ya, kita ringkas mungkin. Ya, masih ada waktu bertanya? Silakan. Iya. Ya itu yang tadi saya maksud Pak. Kenapa saya bilang tidak mungkin cukup satu pertemuan. Jadi kenapa saya bilang gitu Bapak-bapak? Ngomongin zakat kita tuh banyak poin. Di antara poinnya adalah apa? Ada berapa golongan? 8. Per satu golongan itu satu pertemuan harusnya. Paham tuh kan ini kira-kira. Kayak tadi itu kan cuma ngejawab Bapak aja fisabilillah, itu saya udah ngibrit ngomongnya kan gitu. Nah, jadi bukan kita nggak bahas, tapi memang harusnya dibahas satu persatu. Nah, biasanya tuh kalau bahas ini itu sepanjang bulan Ramadan dari hari pertama itu masalah zakat seperti itu. Jadi nggak putus. Tapi sekarang saya jawab secara singkat lagi sebagaimana singkat jawaban untuk Bapak. Jadi siapa fakir miskin? Pertama jamaah yang harus kita ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam mensifati siapa mustahik zakat itu dibatasi 8 golongan dan Allah membatasi dengan innama adawatul hasr yang tidak boleh ditambahkan. Oke? Termasuk di dalam mustahik adalah al-fuqara wal masakin. Innama shadaqat lil fuqara wal masakin. Justru itu golongan yang paling pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sepakat fakir dan miskin adalah mustahik. Tetapi para ulama tidak bersepakat di dalam siapa itu orang fakir dan siapa itu orang miskin. Kenapa? Karena pada kenyataannya agama tidak membatasi siapa fakir dan miskin. Agama hanya membatasi siapa penerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Tetapi tidak membatasi fakir dan miskin itu siapa? Ngerti atau enggak nih maksud saya kira-kira? Jadi ketika mendefinisikan fakir dan miskin, ini sudah interpretasi. Kenapa interpretasi? Karena tidak ada batas penjelasan eksplisit. Fakir ini definisinya A, B, C, dan D, dan C. Enggak. Seperti tadi fisabilillah itu. Ya. Jadi maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang paling menyempitkan di dalam fakir dan miskin itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mendefinisikan fakir dan miskin, fakir itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, alladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Koma. Dia tidak punya aset dan tidak punya pendapatan. Tidak punya aset dan tidak punya pendapatan. Aulahu kasbun au malun, atau punya aset dan pendapatan. Atau punya aset dan pendapatan, tetapi aset atau pendapatan atau keduanya itu tidak mencukupi daripada keperluannya dia. Ya, yang mana tidak mencukupinya itu dibatasi lagi, berada di bawah setengah dari keperluannya. Saya ulangi Pak, tidak punya aset, tidak punya pendapatan. Atau punya aset dan punya pendapatan, tetapi tidak mencukupi keperluannya. Nah, berada di bawah setengah daripada keperluan. Contohnya gini Pak, keperluan dia primer ya, primer, bukan sekunder dan tersier. Kalau sekunder tersier udah enggak masuk. Primer, bukan gaya hidup. Kebutuhan primer dia satu bulan misalnya dia sendiri atau punya istri sama satu anak misalnya 5 juta. Misalnya primernya, kebutuhan dia 5 juta atau 10 juta. Ya. 5 juta lah taruh, 5 juta. Dia enggak punya pendapatan, enggak punya aset. Udah jelas ini namanya siapa? Fakir. Atau dia punya pekerjaan sehingga dia punya pendapatan. Tetapi pendapatannya di bawah setengah dari keperluannya. Berarti pendapatannya misalnya 2 juta. 2 juta. Keperluannya tadi berapa? 5. 2 juta itu setengah dari, di bawah setengah. Karena kan kalau 5 setengahnya berapa? 2,5. Berarti kalau dia 2 juta pendapatannya, namanya orang ini fakir. Jelas atau tidak ini kira-kira?
Loh ini kan pendapatan yang memang cuma murni itu. Kalau punya pendapatan lain dan ada aset itu kan dihitung juga nanti. Jelas atau enggak nih kira-kira? Kenapa? Keperluan primer ya Pak. Ingat, primer. Bukan sekunder, bukan tersier. Kalau sekunder dan tersier nggak dihitung. Keperluan primer, makanan, tempat tinggal, ya, pakaian yang layak. Cukup. Oke. Jadi namanya fakir, tidak punya aset, tidak punya pendapatan, atau punya aset dan pendapatan tetapi di bawah setengah daripada keperluan. Itu namanya fakir. Miskin di atasnya fakir sedikit kalau dalam madzhab Syafi'i. Miskin adalah orang yang punya aset atau punya pendapatan atau punya keduanya, namun tidak memenuhi kebutuhannya juga, tetapi berada di atas setengah dari keperluannya. Oke, tadi keperluan 5 juta, pendapatannya 4 juta, berarti dia miskin. How tidak nih kira-kira? Karena 4 juta itu di atas setengah. Berarti masuknya miskin Pak ya semua sini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung enggak nih kira-kira? Jadi kalau fakir itu di bawah setengah dari keperluan, kalau miskin itu di atas setengah dari keperluan, tetapi belum sampai mencukupi keperluan. Tapi kalau misalnya keperluannya 5 juta, pendapatannya 5 juta, ya bukan miskin dia. Bukan miskin. Sudah kalau dalam madzhab Syafi'i dia nggak bisa dibilang kaya juga. Karena madzhab Syafi'i itu antara kaya sama miskin ada yang di tengah-tengah. Beda nanti dengan madzhab Hanafi. Udah clear ya kira-kira? Itu definisi fakir dan miskin. Cuman sayangnya gini Bapak-bapak. Definisi ini biasanya dipukul rata sama banyak orang. Sehingga akhirnya harus yang kayak gini fakir miskin. Ingat ya, ini bukan mutlak Pak, ini interpretasi. Di dalam memahami siapa itu dan juga fakir. Tidak harus seperti ini definisi fakir dan miskin. Kalau misalnya kita harus seperti ini, kadang-kadang susah juga nyari mustahik. Paham atau enggak nih kira-kira? Kadang-kadang susah juga cari mustahik. Maka kita boleh melihat kepada interpretasi yang lain. Ya, misalnya Bapak boleh melihat kepada apa yang ditentukan oleh negara. Orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, kan datanya ada. Atau misalnya yang berpendapatan sekian, itu kan ada, bisa dibuka. Atau misalnya yang mendapatkan kartu bantuan apa misalnya. Bapak tinggal datang ke lurah, ke RW, ke RT, data itu keluar, maka itu boleh kita jadikan sebagai penerima zakat atas nama fakir dan miskin. Ini interpretasi apa? Ini interpretasi negara. Interpretasi negara apakah salah? Tidak salah. Sama kuat dengan interpretasi ahli fikih. Jadi kita cari dulu pakai yang paling susah, madzhab Syafi'i. Berarti fakir banget tuh kalau pakai madzhab Syafi'i biasanya. Karena nggak punya aset, nggak punya pendapatan, gitu kan? Fakir banget gitu. Walaupun dalam madzhab Syafi'i dengan syarat ya Pak ya. Ini dengan syarat. Syaratnya orang fakir itu tidak malas. Oke, maka kalau ada orang malas, betul-betul orang malas, tapi nggak punya pendapatan, nggak punya aset, tapi malas karena nggak mau kerja, badan sehat, mental sehat, maka dia dianggap orang kaya yang tertunda, tidak boleh terima zakat. Alhamdulillah. Jadi misalnya gini Pak, saya minta zakat dong Pak, Bapak panitia, kamu siapa? Saya miskin, nggak punya pekerjaan. Loh kamu kenapa nggak kerja? Males Pak, enakan nongkrong aja daripada kerja. Nah ini nggak boleh terima zakat. Tidak boleh, kalau Bapak berikan zakat, zakatnya tidak sah orang itu yang muzaki tadi, yang buat nitip kepada Bapak. Nggak boleh. Kenapa? Karena miskin dan fakir syaratnya tidak boleh orang malas. Orang malas tidak termasuk kepada orang fakir. Dia orang kaya yang tertunda. Jadi kalau ada orang kayak gitu, selamat Pak, Bapak orang kaya. Loh saya nggak punya apa Pak? Kaya tapi tertunda. Karena malas, nggak boleh. Walaupun untuk ibadah sekalipun. Para ulama mengatakan seandainya dia nggak kerja karena apa? Setiap hari dia mau ibadah aja, nggak mau bekerja, sehingga dia jatuh miskin dan fakir dan tidak punya pendapatan. Maka ini tetap dikatakan orang malas. Satu-satunya malas yang membolehkan orang mendapatkan zakat dan tidak dihukumi malas adalah ketika dia merubah daripada bekerja kepada belajar ilmu agama. Itu sih ya. Ta'allum. Jadi makanya kenapa para santri yang walaupun sudah besar kuliah belajar ilmu agama dan semisalnya, itu mereka tetap diwajibkan nafkah dari orang tuanya. Yang mana nanti dalam masalah orang-orang yang lain udah nggak wajib nafkah. Anak-anak kan kalau udah balik tuh nggak wajib dinafkahi sebenarnya. Anak laki nggak wajib dinafkahi, tapi kalau dia belajar agama tetap wajib dinafkahi. Itu pembahasannya sendiri juga. Saya belum masuk ke situ. Kayaknya nggak mungkin bisa dibahas di situ. Karena nanti ada pembahasan penting Bapak, anak yang sudah dewasa tidak sah orang tuanya mengeluarkan zakatnya kalau tidak izin sama anaknya. Hati-hati, karena dia tidak lagi berada dalam tanggungan nafkah bapaknya. Itu pembahasannya sendiri, tapi belum kita bahas. Tadi lagi ngomong apa? Fakir
Jadi interpretasi Asy-Syafi'i atau pakai interpretasi negara. Atau kalau Bapak pengen lebih gampang lagi, ini yang paling enak, pakai interpretasinya madhab Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah di dalam mendefinisikan fakir dan miskin itu gampang. Paling gampang Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Man yamliku duna nisab. Orang yang tidak punya harta sampai kepada nisab adalah orang miskin, orang fakir. Oh, itu kan kira-kira. Jadi Abu Hanifah itu simple Pak, manusia cuma ada dua. Kalau dia bukan muzaki di dalam zakat mal, berarti dia mustahik. Jelas nggak nih kira-kira? Nah, berarti kalau nisab hari ini misalnya 85 juta. Siapa aja yang tidak punya 85 juta, berarti dia orang fakir gitu loh. Berarti kan banyak fakirnya sekarang kalau gitu. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu simple. Dia kalau bukan muzaki pasti dia mustahik. Kalau Imam Syafi'i kan ada gap gitu ya. Ada orang nggak nerima zakat karena dia tidak merasa fakir pakai definisi Syafi'i, tidak merasa miskin pakai definisi Syafi'i, tapi dia juga tidak wajib zakat mal karena dia nggak punya 85 juta. Kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya para ulama tuh ada gap. Kalau Imam Abu Hanifah gampang. Wajib zakat berarti muzaki, tidak wajib zakat berarti mustahik. Maka mustahik fakir dan miskin di dalam perspektif Abu Hanifah, siapa saja yang tidak memiliki nilai nisab pada hartanya, maka dia boleh nerima zakat atas nama fakir. Jadi panitia yang cerdas ketika dia ingin menghitung kepada siapa saja yang dia berikan, dia cari dulu fakir miskin pakai definisi yang tersempit, yaitu Asy-Syafi'i, sehingga dapat tuh yang fakir-fakir beneran, miskin-miskin beneran. Ternyata waduh cuma sampai sekian Pak, sementara zakatnya masih banyak ini. Kita perluas lagi, kita ambil daripada interpretasi regulasi negara, maka fakirnya agak mulai banyakan yang muncul di situ. Oh ternyata dananya masih kebanyakan, boleh kita perluas lagi pakai definisi Abu Hanifah, maka masuk semuanya itu orang-orang yang ada di situ semua jadi fakir dan miskin. Paham atau enggak ini kira-kira? Jadi poinnya hati-hati, kita tahu miskin dan fakir sebagai mustahik, tetapi kita harus tahu pendefinisian itu terjadi perbedaan pendapat, itu bukan mutlak. Jadi kalau misalnya ada ustadz yang ini enggak boleh karena dia bukan fakir, kita hargai, tetapi kita harus tahu bahwa itu adalah interpretasi. Kadang-kadang orang enggak ngerti mana yang misalnya boleh terjadi perbedaan, mana yang tidak boleh jadi perbedaan. Bisa difahami kira-kira seperti itu. Masih ada pertanyaan? Silakan, mana dulu? Mana? Itu sebelah kanan, sebelah kanan. Hmm. 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 Satu Syawal. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, ketika seseorang itu menjadi mustahik kalau di dalam madhab mayoritas ulama, tadi kan saya sudah katakan, bukan berarti dia tidak bisa menjadi muzaki di satu sisi. Oke? Jadi mustahik zakat fitri kalau merujuk kepada perspektif mayoritas selain Abu Hanifah ya Pak. Karena Abu Hanifah gini Pak, perhatikan baik-baik, syarat wajib zakat fitrahnya Abu Hanifah itu sama seperti syarat wajib zakat mal, sama dia dipukul rata Pak. Harus sama-sama punya nisab. Itu Abu Hanifah. Jadi muzaki zakat fitrah Abu Hanifah itu orang kaya beneran. Tapi kalau mayoritas ulama syarat wajib zakat fitrahnya tidak mesti dia orang kaya. Yang penting dia memiliki kelebihan daripada kebutuhan primer untuk diri dan keluarganya di malam hari dan di hari rayanya. Jadi kalau dia mustahik, dia secara mustahik dia mustahik. Dan dia bukan muzaki zakat mal, tetapi dia bisa menjadi muzaki zakat fitrah. Berasnya udah sekarung misalnya dia terima. Dari berapa orang? Itu kira-kira mencukupi untuk sehari dan malam harinya nggak kira-kira? Lebih ya, tambah lagi ada uang sekian ratus ribu misalnya. Berarti dia juga menjadi muzaki. Maka kemungkinan besar kalau merujuk kepada mazhab mayoritas ulama, mustahik zakat fitri juga mereka sebenarnya muzaki zakat fitri. Jadi mereka tetap wajib mengeluarkan. Jelas tidak nih kira-kira? Jangan nanti saya kan mustahik. Nah iya, Anda mustahik zakat fitri, Anda memang bukan muzaki zakat mal, tetapi Anda menjadi muzaki zakat fitri juga, harus mengeluarkan zakat. Yang penting syaratnya terpenuhi. Yang itu belum kita bahas masalah syarat-syaratnya. Masih ada waktu sampai jam 2 saya dibatasi tadi. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan Pak, silakan. Ya agak ngebut-ngebut kita ngomongnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan di luar zakat
zakat fitri, zakat fitrah. Iya, Boleh Ustaz ya? silakan. Ini terkait mengenai zakat profesi. Zakat profesi. Iya. Karena ini menarik Ustaz yang terjadi di lingkungan kita sendiri di Setiami. Jadi ini semua karyawan ini langsung dari lembaga dikenakan 2,5%. Iya. Dan itu Potong langsung ya. pukul rata. Jadi maksud nisab ataupun tidak. Dan ini keputusannya itu disampaikan oleh pembina waktu di ada suatu forum itu. Jadi biar aman semua karyawan itu dari penghasilan dari mana di mana saja tidak diyakatkan, maka yang dari sini diyakatkan dulu sehingga nanti kalau mendapatkan penghasilan dari luar itu sudah aman, tidak diyakatkan lagi. Nah, pertanyaan saya dengan proses seperti ini, apakah zakat mal yang lainnya terpotong atau enggak gitu ya? nah maksudnya kemudian akad dari si muzakinya itu, ini kan tidak jelas apakah ini zakat atau infak. Nah, karena dari masing-masing si muzaki ini kan tidak ditanyakan dulu kamu zakat atau infak gitu ya. Jadi pokoknya kamu punya penghasilan 2,5%. Mohon mungkin penjelasan Ustaz. Terima kasih. Saya boleh minta waktu lebih dari 5 menit, boleh? Taib. Kita pakai sistem ekspres saja. Saya sebenarnya nggak suka nih taklim kayak gini nih Pak ya, jujur. Paling anti saya, makanya kemarin tuh saya agak bukannya marah ya. Aduh ini yang ngasih judul gimana sih. Mending tuh kita bahas satu judul, kayak misalnya saya lebih suka misalnya dikasih judul gini. Judulnya gini, judulnya bolehkah mengeluarkan zakat profesi, misalnya gitu ya, atau zakat profesi. Satu judul, itu pun tidak cukup waktunya. Tapi enak gitu, kita fokus di situ komprehensif. Daripada judulnya gede, variabel besar, cuman kulit-kulitnya aja yang dibahas. Karena saya anti orang yang memahami sesuatu setengah-setengah, nggak boleh. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi gini Pak, zakat profesi atau zakat penghasilan nanti kita lihat dulu. Ada perspektif konservatif dan perspektif modern. Kalau perspektif konservatif, dulu tidak dikenal dengan zakat profesi. Itu yang tadi saya katakan dengan ta'jiluz zakah. Yaitu orang mempercepat mengeluarkan zakat. Kalau yang dimaksud dengan zakat profesi ta'jiluz zakah, maka harus diluluskan dulu syarat ta'jiluz zakah dan syarat zakat nakat. Karena profesi ini kan uang ya Pak ya. Berarti masuknya ke dalam zakat nakat. Berarti harus terpenuhi syarat ta'jil zakah dan terpenuhi syarat zakat uang atau zakat nakat. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, di total dari penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun, apakah telah sampai kepada nisab? Jelas atau enggak ini kira-kira? Setelah dipotong daripada keperluan pokok dan dipotong daripada hutang bila ada yang harus dilunasi di tahun tersebut. Contohnya, misalnya, saya memiliki gaji rata-rata normal 10 juta. Misalnya kalau misalnya itu di luar pendapatan yang lain. Misalnya saya kerja jadi dosen. Saya digaji 10 juta per bulan. Dan saya nggak punya pekerjaan lain, saya cuma dosen aja. Berarti 1 tahun berapa Pak? 120. Dipotong dengan keperluan saya selama 1 tahun. Misalnya 1 tahun keperluan saya itu kalau sebulan 5 juta, berarti setahun berapa Pak? Berapa? 60 juta. Berapa sisanya berarti? 60. Dipotong dengan hutang yang harus saya bayar. Misalnya cicilan KPR rumah, ada orang yang motor misalnya. 1 tahun itu harus dibayar misalnya 30 juta. Berarti berapa sisanya? 30. Nah, 30 itu sampai kepada nisab atau enggak? Kalau pakai nisab emas tidak sampai. Maka tidak ada zakat profesi bagi saya. Jelas atau enggak ini kira-kira? Ini kalau pakai hitungan caranya penghitungan ta'jilu zakat. Jelas atau tidak ini kira-kira? Tidak ada zakat profesi bagi saya. Tapi misalnya setelah dipotong keperluan pribadi, keperluan pokok, dipotong hutang, nilai yang keluar 100 juta. Nilai yang keluar 100 juta. Lulus nisab? Lulus. Maka boleh saya mengeluarkan lebih cepat dengan dipotong 2,5% setiap bulan.
Kalau zakat profesi yang dimaksud sistemnya semacam ini dan lulus syarat dengan syarat-syarat yang tadi juga, si mustahiknya statusnya mustahik pada saat jatuh tempo, ingat tadi, kalau kita langsung kepada mustahik, tapi kalau ke lembaga amil yang beneran amil, ya nggak perlu, maka udah langsung sah ketika kita dipotong. Kalau memang lulus syarat semacam itu, maka takjilu zakat yang semacam ini hukumnya dibenarkan. Ini zakat profesi menurut sebagian ulama, cuman keren-kerenin nama aja sebenarnya. Jadi intinya bukan zakat profesi, tetapi mempercepat mengeluarkan kalau lulus syarat. Kalau bapak-bapak lihat fatwanya Majelis Ulama Indonesia, bapak lihat fatwanya tarjihnya Muhammadiyah, lalu bahsul masailnya Nahdlatul Ulama, yang dimaksud zakat profesi bagi mereka yang semacam itu. Jelas tidak nih kira-kira? Yang semacam tadi. Bisa dipahami? Baik. Nah, kalau yang dimaksud zakat profesi yang versi yang kedua, ini murni mengeluarkan zakat baru. Murni mengeluarkan zakat baru. Bukan yang tadi. Kalau yang tadi itu bukan baru, Pak. Itu bukan pendapat kontemporer. Dari zaman dahulu para fuqaha membenarkan. Itu namanya takjilu zakat. Jadi bukan produk baru. Nah, ada produk baru di dalam masalah zakat disebut dengan zakat profesi. Yang mana zakat profesi ini adalah memotong setiap orang dapat gaji. Memotong setiap orang dapat gaji tanpa melihat daripada haul dan juga nisabnya. Sehingga berapapun gajinya dipotong. Jelas atau enggak nih kira-kira? Berapapun gajinya dipotong. Atau ada batasan gajinya juga. Yang mana mereka menganalogikan kepada zakat pertanian, Bapak. Karena di dalam zakat pertanian itu tidak perlu adanya haul. Setiap panen keluarkan zakat. Maka karena ada pergeseran arti kekayaan, yang dulu orang kaya itu petani. Sehingga petani itu setiap panen diminta untuk mengeluarkan zakat oleh agama. Hari ini ada pergeseran kaya. Orang yang jadi petani sekarang bukan orang kaya. Tapi orang yang kaya adalah karyawan yang bekerja, orang yang di kantoran, orang yang mendapatkan gaji bulanan. Maka ada novelty baru yang harus dihadirkan. Apa yang dihadirkan di sini? Maka karena pergeseran arti kekayaan dari bertani kepada bekerja, orang yang bekerja setiap bulan dianggap panen. Maka diwajibkanlah zakat profesi dengan menganalogikan zakat pertanian. Paham atau enggak ini kira-kira? Jelas? Taib. Pertanyaannya, apakah yang demikian ini dibenarkan atau tidak secara kaidah keilmuan hukum? Paham atau enggak paham ini kira-kira? Dasarnya udah ngerti ya? Bapak tahu enggak zakat apa tadi Bapak bilang namanya? Bukan Pak, profesi. Zakat profesi itu Pak, itu baru adanya enggak sampai 100 tahun. Itu murni novelty almarhum Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di dalam disertasi S3 dia di Al-Azhar, fikih zakat. Kan orang kalau bikin disertasi atau tesis harus punya novelty dong, originalitas apa yang Anda bangun. Begitu kan? Maka itu sebagai tulisan ilmu sangat kita hormati karena itu adalah karya ilmiah dan sangat bagus sekali. Tetapi untuk dijadikan sumber hukum dan diamalkan enggak semudah itu saja. Paham tidak nih kira-kira? Kenapa? Karena masih banyak kecacatan-kecacatan hukum di dalam masalah itu. Apa kecacatannya? Kalau dia mau menganalogikan kepada zakat pertanian, yang dipotong berapa persen Pak? 5 atau 10? Kalau bapak-bapak berapa persen? 2,5. Nah ini berarti pakai hitungan zakat pertanian, karena kan analoginya setiap panen. Tapi kok potongannya pakai potongan zakat uang. Yang mana zakat uang nggak ada panen, tetapi harus sampai kepada haul. Jelas tidak nih kira-kira? Oke, namanya ini talfik, mencampur aduk masalah. Satu, jelas tidak nih kira-kira? Kalau misalnya dibilang, oh enggak, kita pakai nakat, tapi takjil. Permasalahannya adalah juga, adakah gaji minimal atau gaji maksimal atau nilai atau semua gaji dipukul rata 2,5% terpotong? Pukul rata. Berarti nisabnya juga tidak jelas. Berapa nisabnya di situ? Jelas tidak Anda kira-kira? 3 kecacatan juga terjadi kalau dianalogikan kepada pertanian. Pertanian juga ada nisabnya ternyata. Pertanian ada nisabnya.
Maka apakah disamakan dengan nisab pertanian atau tidak? Kalaupun disamakan tetap terjadi kecacatan, kalau tidak lebih cacat lagi. Ala kulli hal terjadi banyak kejanggalan. Bisa difahami atau tidak nih kira-kira? Jelas atau tidak nih kira-kira? Jadi sebentar dulu. Ini gara-gara ditanya gitu ya. Nah, jadi ini zakat profesi yang kita maksud yang mana? Kalau yang pertama tadi namanya ta'jiluz zakah. Itu bukan produk baru, itu adalah perkara yang dibenarkan dari dulu juga udah ada. Mempercepat, cuman namanya dibikin keren aja. Ya, ulama itu hebat supaya orang tertarik, tetapi sistemnya tetap sistem hukum. Mereka pakai istilah yang baru tetapi sistemnya pakai sistem yang lama. Itu hebat ya. Jadi zakat profesi yang dimaksud MUI, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah juga sama dalam fatwanya, itu sistem yang sama, ta'jil zakat. Syarat-syaratnya aja, hanya ada perkembangan sedikit. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan zakat profesi yang tadi, itu adalah zakat profesi yang setahu saya dianut oleh Basnas. Oke. Lagi-lagi ya. Nah, Basnas ini merujuk kepada tadi disertasinya Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu Pak, supaya jadi doktornya waktu itu nilainya bagus, bikin itu. Paham tuh kan kira-kira? Dulu memang dia orang alim, pakar ekonomi. Ya. Bahkan dia sendiri dalam masalah itu membatasi kepada pemain bola, artis, lawyer yang kaya-kaya. Paham tuh nih kira-kira? Malahan udah itunya saja belum disepakati kebenarannya, dianut oleh dunia hari ini, dan diperluas kepada karyawan dan semuanya. Padahal sekelas Yusuf Qaradawinya saja itu membatasi hanya bagi orang-orang yang berpendapatan kaya, sekelas artis, main bola, lawyer dan yang semisalnya. Di sini semuanya pendapatannya kira-kira ratusan juta apa berapa? Jelas ya kira-kira. Itu kalau misalnya kayak tadi ya, Messi, Cristiano Ronaldo gitu kan, kalau dia masuk Islam dipotong itu. Pakai profesi. Itu pun dipermasuk. Kenapa Bapak? Para ulama tetap tidak berani memperluas masalah ini karena Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, "Inna amwalakum wa dima'akum muharramun 'alaikum." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya harta-harta, darah-darah kalian itu haram diambil dari kalian tanpa ada kebenaran hukum. Paham atau enggak nih kira-kira? Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini, harta kita itu Pak enggak boleh dikeluarkan kalau tidak dengan alasan yang jelas. Alasan yang jelas itu zakat karena wajib atau sedekah karena sunnah, itu mau kita. Paham atau tidak nih kira-kira? Maka kalau wajib harus ada wajib yang jelas. Wajib yang jelas itu apa? Zakat. Pertanyaannya itu zakat apa? Paham atau enggak nih kira-kira? Ketika itu tidak jelas bukan zakat, maka kalau harta saya diambil itu hukumnya pencurian, haram hukumnya. Bukan saya bilang Rasulullah. Paham atau enggak? Sehingga para ulama itu tidak berani bermain-main dalam masalah ini. Oke, permasalahannya gini. Kalau itu telah diregulasi oleh negara, pendapat itu, maka dia menjadi hukum dan harus kita taati. Kalau itu telah diregulasi oleh negara. Misalnya semua institusi negara atau BUMN lah misalnya gampangnya, harus dipotong karena ada undang-undangnya, maka harus ditaati. Jelas tidak nih kira-kira? Tapi kalau misalnya itu hanya legal opinion, lagi-lagi opsi hukum, maka itu boleh kita ikuti, boleh tidak kita ikuti. Nah, bagaimana kita mau ikuti atau tidak? Kembali kepada asas hukum. Kalau kita lihat kepada asas hukum dan kaidah keilmuan, ya nggak lulus syarat. Buat apa? Maka kalaupun mau, saran saya, bapak-bapak keluarkan tetap dengan niat sedekah. Selesai, berpahala bapak-bapak. Niatkan apa? Sedekah. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini Pak, kalau semua orang itu tidak mengerti, dia menganggap telah mengeluarkan zakat. Akhirnya yang beneran wajib zakat naket yang tiap tahun harus dihitung tidak dihitung karena dianggap dia telah mengeluarkan. Padahal cara perhitungan zakat naket kan nggak gitu Pak. Penghasilan ditambah dengan tabungan yang telah ada, dicampur dengan pendapatan-pendapatan yang lain. Misalnya saya punya restoran, saya punya gaji juga, saya punya itu kan digabung dulu. Digabung total sampai kepada nisab, telah haul baru dipotong 2,5%. Tapi kalau misalnya nggak ngerti kan saya udah ngeluarin dari sini. Padahal dia punya pendapatan dari restoran juga ada, dia punya pendapatan dari tempat yang lain juga ada. Akhirnya apa? Yang wajib tidak tertunaikan, yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi itu bagus sebagai sebuah semangat untuk membantu dan saling berbagi sosial. Tapi kalau itu saya ganti aja lah, infak profesi. Nah itu lebih bagus kira-kira. Sedekah profesi lebih bagus. Cuman ya terpaksa 2,5% kan mau nggak mau kan gitu. Karena kan namanya sedekah kan sebenarnya boleh berapa aja gitu. Lebih boleh, kurang boleh. Jadi itu sedekah
profesi. Kalau dibilang zakat profesi boleh nggak? Boleh untuk menyemangati, tetapi tanggung jawab ilmiah harus kita jelaskan. Karena tadi dampaknya macam-macam. Bisa dipahami kira-kira? Yang mau protes silahkan, saya pengen diprotes dalam masalah ini. Kalau mau protes gitu kan, mungkin punya dalil yang lebih kuat. Ini gini, nggak apa-apa jelaskan. Seperti itu kira-kira. Tidak. Kalau pertanyaannya kepada zakat naket itu uang emas dan perak, maka semua komoditas tidak masuk ke dalam itu. Yang masuk hanya emas, uang dan perak. Maka Bapak punya Lamborghini 5, punya villa 8, apakah masuk ke dalam zakat naket? Tidak, hati-hati ya, jangan salah ngitung. Nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jelas ya? Karena bagus pertanyaannya. Nah, tadi kan saya katakan. Gini Pak. Aduh, memang kita tuh harus waktunya panjang ya Pak ya. Nggak enak talim kayak gini. Udah ngerti kan apa yang saya maksud berarti kan? Udah ngerti ya? Itu. Karena nggak enak kalau cuma tanya jawab. Itu terbahas semua Pak. Jadi Bapak punya pertanyaan tadi masuknya ke dalam zakat naket, subnya kepada zakat profesi. Kalau yang Bapak tanya sekarang namanya zakat urudut tijarah. Zakat barang niaga. Itu beda lagi. Nah, kalau zakat barang niaga ada hitungan. Jadi gini, simpelnya gini. Semua komoditas tidak wajib dizakat kecuali, gampangnya, dia sebagai emas atau perak atau uang. Emas, uang atau perak juga hanya wajib dizakati kalau dia, bukan sebelum sampai nisab, kalau dia sebagai kanz, investasi. Adapun kalau emas bukan sebagai kanz, sebagai perhiasan bagi wanita, maka tidak ada zakat. Jadi ada syarat-syaratnya. Lalu ketika udah anggaplah kanz, simpanan, maka dia juga harus nisab, haul dan yang semisalnya. Itu komoditas yang pertama. Yang kedua yang wajib dizakati adalah yang dijadikan barang niaga. Maka apapun yang dijadikan barang niaga terhitung zakat. Ada syaratnya lagi juga, belum kita bahas syaratnya tadi. Maka komoditas lain kalau hanya sebagai aset atau investasi yang tidak diniagakan tidak terkena wajib zakat. Selama ini orang banyak salah paham. Dia punya rumah, tiap tahun dikeluarin zakatnya. Karena dia bilang ini aset dan investasi. Padahal aset dan investasi tidak ada kewajiban zakat. Orang tidak bisa membedakan antara aset dengan niaga. Bahkan niaga dengan jual beli saja orang tidak mengerti kadang-kadang. Kalau saya punya mobil, saya jual laku, ada zakatnya enggak? Enggak ada. Karena jual beli berbeda dengan berniaga. Yang wajib adalah zakat urudut tijarah. Bukan zakat bai', zakat jual beli. Hati-hati. Itu perlu kecerdasan dan ketelitian di dalam membaca fikih supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jelas ya Pak ya kira-kira? Itu PR-nya panjang masih Bapak nih. Taklim lagi nanti. Ya, belajari nanti. Hadir majlis-majlis taklim zakat. Insyaallah. Cukup, sudah. Ini udah lewat waktu nih Pak. Saya kata Ustadz tadi sampai jam 2 aja. Di sini ada khataman soalnya katanya. Tapi kalau mau tanya masih diizinin, izinnya sama Ustadz, jangan sama saya. Kalau saya mah boleh-boleh aja. Saya masih bisa sampai jam 3. Nanti habis asar baru taklim lagi. Silakan, mau bertanya. Boleh Ustadz? Terakhir, miskul hitam. Ya Ustadz, jadi menyangkut tadi yang Pak Budi sampaikan. Sedih banget ya. Berarti usul Pak Kosasi di Istiam ini harus ada harus menggandeng yang paham zakat mungkin ya. Karena kita setiap bulan itu di slip gajinya itu ZIS 2,5%. Dan yang memegang itu udah ada orang-orang khusus gitu. Ya kalau tadi dengar kayak gitu ya kita jadi kayak yang harusnya setiap tahun bayar malah nggak kebayar nih takutnya gitu kan. Jadi usul saya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz berarti nih. Usulnya harus ada konsultan zakat nih. Kalau di Setiami kan menghasilkan konsultan pajak. Iya. Nah, berarti harus ada konsultan zakat nih. Karena banyak banget tadi tuh zakat-zakat yang kita nggak ketahui. Jadi usulnya yang setiap bulan kita dipotong itu apakah itu zakat atau infak itu harus diperjelas. Iya. Kemananya pun kita juga belum tahu ya untuk seperti itunya. Nah satu lagi terakhir. Saya ini semalam baru ngobrol sama DKM saya terkait penerimaan zakat.
setiap bulan, setiap bulan itu udah banyak yang menyalahi sebenarnya. Mau zakat uang, kan itu pakai Syafi'i juga enggak. Terus semua warga dapat, enggak melihat fakir, enggak lihat miskin. Saya udah bilang, yang 8 aja, udah biasanya begitu. Nah, udah gitu, saya bagian imaro, dia. Saya yang harus bikin panitia. Saya mau ngundurin diri sebenarnya nih, udah gini nih. Takut dosa jadinya, takut muzaki nggak nyampe, dosa. Betul. Oh betul, jadi saya harus keluar nih. Saya harus bubar kayaknya nih. Jadi gimana Ustaz konsultasinya? Karena saya juga baru di situ beberapa tahun dan kebiasaan di sana DKM yang lain bilang udahlah itu biasa. Menurut ustadz-ustadz kita juga biasa kok ustadz-ustadz kita. Jadi memakai kata ustadz-ustadz kita gitu bahasanya. Tapi kalau dengar tadi udah ambiar semua udah dosa salah itu semua gitu maksudnya. Gimana nih kegalauan Anda Ustaz? Iya, jadi saya yang kedua dulu lah ya, yang kedua dulu. Jadi tadi saya katakan masjid tidak wajib mendirikan panitia Beberapa masjid Pak, 2 tahun lalu saya mengadakan daurah kerjasama sama sebagian MUI di daerah. Itu kita mensertifikasi beberapa masjid. Jadi walaupun panitia, tetapi panitia kompeten. Jadi manusia-manusianya itu yang datang ke sana senang. Paham tuh nggak nih kira-kira? Nah, gitu kita. Nah sebagian yang nggak lulus syarat karena telat ikut daurah, terus ini itu, mereka memberanikan diri tahun ini kami tutup, nggak ada panitia. Pergi ke masjid yang lain yang sudah tersertifikasi. Itu berani. Kenapa? Masjid itu nggak ada kewajibannya Pak. Sama kayak panitia kurban, emang ada itu kewajiban agama? Enggak. Kalau kita mau ambil sikap, berarti kita harus tahu apakah diri kita mampu atau tidak. Kan gitu. Kalau kita nggak mampu, mendingan nggak usah. Loh kok masjid nggak bikin? Emang nggak wajib Bu, Pak. Kan orang aja yang belum mengerti selama ini. Ya kan? Ini kan kita cuma nolongin. Maka kalau kita nolongin juga, kita harus ngerti dan kita bisa bikin aturan Pak. Seperti misalnya selama ini panitia main ngambil-ngambil atas nama Amil. Kan udah nggak boleh. Kalau dia nggak fakir. Ya kan, pokoknya dia bukan mustahik nggak boleh. Tapi gimana Ustadz? Kan kita butuh operasional. Ya gampang, dibikin transparansi aja. Bagi siapa yang ingin menyalurkan zakatnya melalui panitia di sini, dikenakan biaya per satu orang sekian puluh ribu. Itu untuk operasional. Mendingan Bapak Ibu kelihatannya bayar daripada sok-sokan ikhlas zakat Ibu dicatut juga diam-diam. Paham itu nggak nih kira-kira? Lebih baik kayak gitu. Jadi ini masalah teknis Pak. Atau misalnya ada donatur yang bilang, mau ambil panitia tolong jangan ambil karena kita sudah mengerti semua, distribusikan kepada yang haknya, nanti operasional saya yang turun tangan. Berapa biayanya? Misalnya. Atau misalnya kita sediakan infak 10 hari Ramadan terakhir, diberitahu kepada jamaah, ini jamaah infak kita pergunakan untuk operasional panitia. Karena uang Bapak Ibu, zakat Bapak Ibu tidak boleh kami sentuh. Kami akan salurkan kepada yang sebenarnya. Tapi kami butuh untuk beli plastik, bensin, atau menggaji kepada orang-orang yang menjaga, itu kan perlu Pak. Jadi itu profesional, paham atau nggak nih kira-kira? Ketimbang kita sok-sokan ikhlas, gitu kan, menerima dan menyalurkan zakat, gratis datang. Terus uang zakatnya orang diambil, udah ini kan buat panitia, ini buat ini buat ini. La haula wala quwwata illa billah. Itu maling semua dan zakatnya orang nggak sah semua, paham atau nggak nih kira-kira? Hati-hati, paham atau nggak nih kira-kira? Jadi ini hanya masalah teknis saja, jelas ya, seperti itu. Dan Bapak harus tegas, nggak usah takut. Kita jangan mau diatur sama muzaki kalau kita jadi panitia, karena kita sikapnya nolongin orang. Bapak boleh nolak, Bapak boleh membatalkan, Bapak boleh, kami udah nggak mampu Pak Ibu, ini hanya bisa buat segini aja. Nanti kami tanggung jawabnya berat, mending Bapak cari aja yang lain, kita batasi. Jadi nggak usah kebingungan, kita itu tidak wajib menjadi panitia, kita hanya membantu kok. Jadi dalam membantu kita harus ngerti hukum, kita bertanggung jawab atas hukum, dan kita yang mengedukasi mereka. Jelas ya kira-kira? Ini nggak apa-apa ya Pak, kelihatannya ekstrim, tapi ini ibadah wajib loh Pak. Ini zakat, ini kelasnya sama kayak sholat. Apa kita mau main-main sama sholat? Kira-kira seperti itu. Ya, kecuali sedekah. Kalau sedekah tidak diatur, itu silakan. Nah berkaitan yang pertama masalah. Jadi gini, jangan salah paham sama omongan saya. Saya tidak mengatakan maka hilangkan saja 2,5% dipotong dari gaji. Oh enggak, tidak. Kita berbicara sistem dan konsep. Maka tinggal diganti saja namanya. Sehingga lalu itu tadi bagus ada konsultan atau misalnya ada badan amil di sini, tapi kan nggak bisa jadi amil lah, panitia lah, ya atau misalnya apalah namanya wakil misalnya, ya baitul mal misalnya kita bikin baitul misalnya Setiam ini punya baitul mal, seperti di tempat-tempat lain banyak sekali perusahaan-perusahaan itu ada baitul mal misalnya. Jadi baitul mal di situ kita bikin lah seperti undang-undangnya gitu ya, klausulnya apa saja, ini apa saja, peruntukannya apa saja, dan diedukasi kepada karyawan sehingga karyawan mengerti bahwa dia belum mengeluarkan zakat. Karena nanti kalau misalnya dia nggak diedukasi Pak,
Tanya deh sama sebagian, itu nggak ada yang ngeluarin zakat tiap tahun. Karena mereka, saya udah ngeluarin kok tiap bulan di sini. Jelas nggak nih kira-kira? Diedukasi. Di situ diedukasi, ada panduan, apa yang harus kami penuhi panduannya. Itu perlu, sehingga lebih tepat. Nah, ada pun 2,5%-nya, Bapak-bapak tetap nggak usah masalah, nggak apa-apa, ikhlas lah, itu sedekah kok di jalan Allah. Yang penting peruntukannya jelas. Kalau sedekah lebih enak, nggak mesti fakir miskin. Untuk operasional, kegiatan taklim, untuk misalnya dibantu ke masjid, untuk bantu yayasan, untuk bantu apa, itu jelas, lebih afdol malahan. Jadi kita lebih cocok dengan cara yang demikian. Saran saya, tapi kalau misalnya tetap mau dijadikan zakat juga, ya sudah, tadi apa yang saya sampaikan, wa ma alaina illal balaghul mubin, ya sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kembali kepada regulasi yang diinginkan oleh regulatornya. Terima kasih. Insya Allah Ustaz, ikhlas. Saya terangkan juga, Ustaz. Memang dulu ketika kita pengelolaan itu kan, kita kan ini belum waktunya zakat, Ustaz. Kenapa dipungut zakat? Saya bilang itu namanya bukan zakat, itu namanya zis. Zis itu kan singkatan zakat, infak, sodako. Yang masuk zakat, ya dia masuk zakat. Tapi kalau yang masuk zakat, maksudnya infak, sodako. Akhirnya mereka pada paham di situ. Cuman masalahnya itu kan kita memang sudah pisah mana yang zakat, mana infak, sodako. Nah permasalahannya itu ya di antara kita kan nggak boleh tahu gaji, ya kan? Tapi saya sendiri, saya sendiri belum sampai tuh, karena nisabnya itu kan setelah dikeluarkan dengan kebutuhan dan hutang dengan kalau harga ada. emas itu nggak sampai rata-rata ya di antara kabak ya saya nggak tahu gajinya. Kalau 5 juta itu nggak nyampe gitu. Akhirnya ya sudah kita masukin zakat infak sodakoh gitu. Yang penting keperluannya itu kan kembali dari infak sodakoh itu ya untuk kemaslahatan kita sendiri gitu. Dikelola dengan baik dan benar. Jangan keluar aja dari itu. Tapi gini, karena kalau misalnya itu zakat infak sodakoh, nggak bisa kita bilang yang kena zakat ya jadi zakat, yang kena infak, yang nggak kena zakat jadi infak. Pertama begini, orang yang mengeluarkan zakat itu syaratnya harus berniat kalau itu zakat. Dan dia harus tahu apakah itu zakat atau bukan. Dan zakat tidak terus-terusan dikeluarkan begitu saja. Ada waktu dan cara berhitungan, walaupun dia mau mentakjil juga harus hitungannya jelas. Sehingga gak bisa dikatakan ya kalau yang jadi zakat-zakat, kalau infak-infak, gak seperti itu. Karena tidak sah zakat seseorang kalau dia tidak berniat zakat. Ketika dia memisahkan hartanya dia harus berniat. Maka kurang tepat kalau dikatakan itu zakat infak sedekah, tergantung. Kalau jadi zakat ya zakat, nggak bisa begitu. Karena nanti yang dipotong itu apakah mengerti bahwa itu sudah sampai kepada wajib zakat atau belum? Terus apakah harta dia yang lain ada dihitung di situ juga atau tidak? Kalau tidak dihitung, apakah nanti nggak terpotong di luar sehingga dia mengatakan saya sudah wajib, saya sudah ngeluarin di sini kok, maka yang lain nggak ada wajib zakat? Ini jadi masalah. Maka perlunya ada edukasi. Maka lebih afdol. Ini ngomong khurujan minal khilaf ya, keluar dari perbedaan pendapat, dan lebih afdol, lebih baik secara agama, pahalanya juga udah jelas gitu kan. Terbu kata Rasulullah, berkembang sampai sebesar gunung Uhud itu potongan kue yang kita sedekahi kan seperti itu. Maka lebih afdol infak sodakoh. Dan infak sodakoh lebih banyak Pak daripada zakat. Zakat mah dikit, cuma 2,5% kan gitu. Kalau infak sodakoh kita mau lebihin juga boleh apa enggak kira-kira? Boleh kan gitu sebenarnya. Dan lebih semangat. Ini lebih afdol. Tapi kalaupun masih mau tetap seperti itu, nggak apa-apa. Dipastikan. Dipastikan apa? Lulus syarat wajib zakat. Dan diedukasi orang-orang yang ditarik. Harus ada baitul mal. Bahwa Bapak, ini kalau Bapak punya harta selain digaji, di luar, tolong dimasukkan di dalam hitungan. Misalnya di luar dia punya 90 juta, digajinya ada 100 juta. Berarti kan 2,5%-nya bukan dari 100 juta, 2,5% dari 190. Itu cara hitung zakatnya. Nggak boleh di sini dikeluarin 2,5% dari 100 juta karena gajinya dia tadi udah dipotong sisa 100 juta. 90 juta yang di luar dia nggak ambil. Misalnya dia punya usaha jualan makanan, dia punya usaha apa di luar dan yang semisalnya. Ini saran. Ya, mohon maaf saya tidak mengintervensi, tapi hanya memberikan saran. Karena ditanya gitu ya, tanggung jawab keilmuan sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang mengerti dalam masalah ini, kita harus menyampaikan seharusnya. Nggak boleh kita main-main, apalagi di masalah zakat. Saya selalu takut dengan hadis Nabi, inna dima'akum wa amwalakum muharramun alaikum. Haram mengambil harta-harta kalian, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali ada kejelasan yang tepat. So itu Imam Syafi'i ketika menjelaskan hadis ini, Imam Syafi'i sangat detail sekali. Dikatakan tidak boleh ada kecuali jelas zakat tersebut. Jangankan ke profesi Pak, zakat peternakan kambing sama unta sama kerbau sama sapi saja itu tidak bergeser kepada peternakan kuda, yang mana kuda jauh lebih
mahal. Di zaman sahabat Pak, kuda itu lebih mahal daripada kambing. Dan orang yang punya peternakan kuda itu banyak, tapi mereka nggak dimintain zakat. Kalau analoginya yang penting kan ini uang kita harus kita manfaatkan tujuannya. Kalau kita selalu mengesensikan seperti itu, Rasulullah yang paling berhak untuk melakukan seperti itu. Tapi mereka yang punya kuda tidak dimintakan zakat. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti, kata Rasulullah, tidak ada zakat pada budak, tidak ada zakat pada kuda. Walaupun budak dan kuda jauh lebih mahal daripada hewan peternakan yang lain. Jelas nggak nih kira-kira? Apalagi kita sendiri mau memperluas semau-mau kita. Ijtihadnya instrumennya tidak kuat, apalagi bukan mujtahid mau soal ijtihad kan gitu. Cuma nyatut-nyatut nanti malah berbahaya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Lebih tepatnya nanti tinggal diperdalam lagi di dalam kajian-kajian yang lain, insya Allah. Cukup sampai di sini dulu ya. Kira-kira itu poin-poin besarnya. Nanti kalau ada masalah-masalah tanya aja lah, nggak apa-apa. Di luar taklim kapan-kapan mau tanya, mau telepon, mau apa, saya sangat siap karena dalam hal yang begini kita saling membantu di dalam takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.